Oke, hai you guys, aku Rinda, aku seorang paraplegia karena cedera syaraf tulang belakang. Live kali ini masih sama seperti 2 minggu yang lalu, live bareng-bareng sama teman-teman dari SCI United Indonesia. Dan tema kali ini adalah apakah SCI, orang dengan SCI itu masih bisa berdaya dengan segala keterbatasan yang kita miliki, mulai dari gangguan nyeri, spastik, BAP-BAK, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas dengan teman-teman dari SCI United. Seperti kemarin masih ada Mbak Hana lagi. Halo Mbak Hana. Lalu ada juga Kak Airin, Kak Bagus, dan juga Sari. Terus masih ada Dokter Lisa juga, tapi nanti Dokter Lisanya di balik posisinya jadi di akhir ya. Kalau kemarin Dokter Lisa duluan, kita nanti akan sharing-sharing dulu sama teman-teman di awal, dan nanti akan ada penjelasan secara medisnya di akhir oleh Dokter Lisa. Dan nanti untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh, tapi di waktu yang disediakan di akhir setelah sharing. Bisa langsung naik atau juga mengirim komentar gitu ya. Dan kali ini moderatornya adalah Kak Herman. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak Dinda yang sudah bersedia menjadi host kedua kali untuk talkshow kali ini. Perkenalkan, nama saya Herman, asal dari Jakarta. Saya sendiri adalah juga penyintas cedera tulang belakang atau spinal cord injury, yang biasa kita singkat menjadi SCI. Penyebab SCI saya karena kecelakaan bus masuk jurang pada tahun 2005 yang lalu. Seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh Dinda, kali ini saya akan bertindak sebagai moderator. Dan apabila talkshow yang pertama, kita membahas tentang apa itu SCI dan lika-likunya, kali ini kita akan membahas masalah dan kesulitan yang dialami penyintas SCI, cara mengatasinya, dan bagaimana agar kita tetap berdaya. Kata berdaya di sini memiliki makna, kemampuan untuk mengatur hidup, membuat keputusan, berpartisipasi, serta berkontribusi secara setara dalam masyarakat. Sehingga diharapkan talkshow ini akan dapat meningkatkan kepercayaan diri teman-teman untuk bangkit kembali, beraktivitas, dan menjadi produktif. Seperti yang sudah diceritakan juga oleh Kak Dinda, kita akan mulai talkshow ini dengan sharing dari teman-teman penyintas SCI. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari dokter rehabilitasi medik, Dr. Lisa Nurhasana, dan diakhiri dengan tanya jawab dengan audiens yang hadir. Oke, rekan-rekan SCI kita yang menjadi narasumber tadi sudah dikenalkan juga, ada Kak Hana, Kak Eustokia Airin, Kak Bagus Sujatmiko, dan Kak Sari Afriani. Oke, kita mulai. Mungkin kita mulai dulu dari yang paling ganteng kali ya. Dengan Kak Bagus ini. Cewek dulu aja Om. Di antara Cowok narasumber. belakangan. Gak apa-apa Kak Bagus, mulai dulu. Cowok belakangan aja Om. Mau belakangan. Oke, kita save the best for last ya, jadi nanti terakhir. Oke, kita bisa mulai dengan mungkin dengan Kak Airin nih. Wah, sesuai dengan ini ya. Mungkin bisa di-highlight dulu Kak Airin. Ya, kok. Oke, Kak Airin. Kak Airin mungkin bisa perkenalkan diri ya. Nama tadi kan sudah diinfokan, mungkin bisa jelaskan mengenai domisilinya, penyebab cedera tulang belakang atau SCI-nya, dan sejak kapan. Oke. Ya, Nah, silakan Kak Airin. terima kasih untuk ini apa pas Mbak mau pulang. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya, Ko Herman. Salam kenal buat teman-teman semua, para penyintas cedera tulang belakang. Namaku Airin, domisili Jakarta, penyebab cedera tulang belakang karena kecelakaan mobil pada tahun 1999. Lama ya guys ya, 1999. Itu aja. Waktu umur berapa tuh dan kejadiannya di mana ya waktu itu? Waktu itu umur 16 tahun, kenaikan kelas 2 SMA. Jadi itu pada saat lagi berlibur dari Jakarta. Saya asalnya dari Jambi. Aku asalnya dari Jambi. Salam kenal buat teman-teman yang ada di Sumatera. Nah, Oke. Kalau waktu kita diinfokan atau diterangkan ya oleh Dokter Lisa waktu sesi talkshow yang lalu, kita mengenal EC itu ada dua ya, ada tetraplegi dan
paraplegi. Tetraplegi itu level cederanya di cervical atau di leher ya. Terus kalau yang paraplegi ada di torakal. Nah, kalau Kak, kondisi dari Kak Airin sendiri gimana nih, Kak? Kalau aku cedera tulang belakangnya di bagian servikal 456 remuk. Hmm. Jadi di pen di bagian 456. Sama kayak Ko Herman juga mengalami remuk ya di bagian tulang belakang. Tapi saya di Ya. bagian leher belakang. Maaf ya, aku grogi guys. Nggak apa-apa, Kak Airin. Oke, setelah mengalami kecelakaan tersebut ya, kan menjadi penyintas SCI nih. Kesulitan dan keterbatasan apa yang dialami? Jadi mungkin seperti masalah ada spastik atau kejang, ada nyeri, ada mungkin kesulitan dalam buang air kecil atau buang air besarnya. Mungkin Ya, bisa diceritakan ke Airin. aku kupas satu-satu ya. Kalau untuk BAK-nya sendiri, aku menggunakan kateter tanam. Jadi bukan seperti teman-teman lainnya, aku lebih nyaman menggunakan kateter tanam karena disesuaikan juga dengan kondisi ya. Aku pribadi karena mamiku yang mengurus aku tuh sendirian, makanya aku lebih memilih juga kateter tanam. Sudah pernah belum coba untuk buka, itu sudah pernah coba juga. Jadi hasil cek terakhir itu juga aku karena penggunaan kateter yang dalam jangka waktu lama itu aku mengalami namanya penebalan kandung kemih. Mungkin nanti akan dibantu oleh Dr. Lisa ya untuk menjelaskan apa itu penebalan kandung kemih ya guys ya. Terus sampai hari ini pernah juga posisi kateternya itu di ukuran 20 karena memang ada beberapa case memang yang terjadi itu kateternya itu harus dinaikin ukurannya. Nah, alhamdulillah puji Tuhannya sekarang aku tuh kateternya turun di yang tadinya dinaikin sama dokter ini atas izin dokter ya guys ya, bukan sembarangan main tambahin ukurannya aja gitu loh. Jadi dari ukuran 20 itu aku turun ke 18 sekarang. Mungkin nanti juga bisa dibantu oleh Dokter Lisa ya untuk menjelaskan kenapa aku bisa turun kateternya di ukuran 18 gitu loh. Nah, di bagian BAK-nya itu penebalan aku jelasin sedikit ya. Penebalan kandung kemih itu membuat aku juga setelah aku cek terakhir itu di tahun 2021 itu mengalami atrofi di bagian kandung kemih. Itu yang menyebabkan, jadi kalau bahasa gampangnya, bahasa awamnya, nyusut lah untuk di bagian kandung kemihnya. Yang tadinya normalnya tadi 350 atau 360 mili ya, Dokter Lisa ya, itu menurun menjadi 65 mili. Jadi karena penggunaan kateter dalam jangka waktu lama itu yang menyebabkan juga kandung kemihku itu menyusut gitu kira-kira. Terus apa lagi ya untuk BAB-nya? Untuk BAB-nya aku biasakan untuk makan makanan yang berserat ya, karena memang setelah menjadi penyintas cedera tulang belakang ini nggak mudah untuk kita bisa buang air besar. Mungkin teman-teman juga yang di bagian cedera tulang belakang, yang di bagian leher, yang di bagian servikal juga mengalami ya sulit buang BAB, termasuk juga paraplegi ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Nah itu yang makanya aku juga masih terus sampai hari ini menyesuaikan, dalam arti makan makanan yang berserat. Memang udah banyak, tapi kadang-kadang juga sulit untuk keluar, dan kadang-kadang dibarengi dengan adanya ini untuk di bagian servikal ya. Disclaimer, ini untuk bagian servikal itu terkadang kalau pas lagi BAB itu akan keluar seperti lendir. Jadi banyak lendir. Nah, lendir itu yang akan menyebabkan sulit untuk BAB. Nah, kalau udah keluar lendir itu biasanya besoknya aku BAB lagi. Nah, terus gimana cara mengatasinya ya? Selain makan makanan yang berserat kayak buah, sayur, terus juga dibarengi dengan
Sinbio. Ini maaf ya, boleh 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 ini nggak sih yang ngomong nama obat nggak ya? Apa dong ngomong nama obat dia? Ya, probiotik ya, bilang aja probiotik Nah, ya. betul, probiotik. Nah, Mhm. ya, probiotik. Nah, dibarengi dengan itu terus juga eh, ditambah juga aku dibantu dengan enema dan dibantu juga terkadang bowel. Nah, semenjak aku melakukan terapi terapi sepeda statik itu akan mengalami namanya BAB-nya tuh semakin lancar gitu loh. Nah, itu dibarengin juga dengan olahraga. Mungkin untuk teman-teman cedera tulang belakang nggak mudah, nah, tapi itu aku belajar untuk memulai dari kalau nggak salah udah ada setengah tahun inilah, setengah tahun inilah apa pakai sepeda statik. Nah, terus habis itu eh kendalanya sebagai cedera tulang belakang di bagian cedera di bagian cukup tinggi itu spastik, spastik ya Oh, teman-teman. Spastik saya plastik mungkin spastik kejang ya. itu juga spastik kejang, ya spastik kejang. Terus dibarengi dengan narik, nariknya tuh Hmm. nariknya tuh kenceng banget juga kalau kalau udah lagi apa lagi kumat ngomongnya Tangan apa kumat. di kaki, Kak Airin? Aku so far selama ini nggak di tangan ya, tapi kadang-kadang di tangan itu cuman kejut-kejut sedikit aja gitu, kayak ada yang Hmm. nyentrum-nyentrum gitu. Tapi kalau di bagian apa kaki itu biasanya spastiknya kenceng. Terus Nendang ya? ditambah ya Nendang nendang, atau gimana? nendang Nendang. dan narik, Hmm. nendang dan narik. Plus ditambah karena ada penebalan kandung kemih itu makanya kadang-kadang ada rasa nyeri. Ada rasa nyeri itu Hmm. yang teman-teman cedera tulang belakang yang di bagian leher kan itu nggak bisa merasakan ya, nggak bisa Hmm. merasakan kan jadinya akhirnya tuh berasa nyerinya itu penghantar nyerinya tuh jadi berasa kadang-kadang nyeri keringat dingin jadi gitu. Hmm. Cara atasinya gimana, Kak Airin, kalau nyeri yang demikian hebat gitu? Ya paling enggak nggak seperti yang pernah disarankan oleh dokter Lisa, ya ini paracetamol, mau nggak mau paracetamol. Oh, Tapi ya, ya, itu ya. juga nggak apa, aku nggak biasakan untuk eh, makan paracetamol terus. Nah, ini juga belakangan ini karena aku sudah 26 tahun sebagai penyintas cedera tulang belakang, setelah BAB itu terkadang berasa nyeri itu, berasa nyeri itu. Nggak tahu teman-teman juga ngalamin nggak hal itu gitu. Mhm. Dan yang ya aku senengnya karena kalau habis terapi sepeda spastik itu akan membuat kayaknya kandung kemih kita tuh ya kayak relax, relax dan jauh lebih membuat nggak spastik gitu. Jadi Hmm. mungkin untuk teman-teman boleh dicoba guys untuk apa? Untuk terapi ini, terapi eh, untuk supaya spastiknya nggak terlalu kenceng gitu loh. Nah, kira-kira seperti Oke. itu. Waduh, isinya pengetahuan semua nih sharingnya nih. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan, cara atasinya juga udah di-sharing ya. Semoga bermanfaat juga nih bagi teman-teman yang ikut mendengar. Oke, mungkin kita lanjut dengan Sari ya. Halo Sari. Iya, Oke. Sari, dengan pertanyaan yang sama nih. Mungkin bisa perkenalkan asal Sari dari mana, domisili, kemudian penyebab cedera tulang belakangnya, sejak kapan gitu ya, dan di level berapa, misalnya cervical atau thoracal. Kemudian mungkin nanti bisa juga langsung disambung dengan kesulitan dan keterbatasan yang dialami. Apakah sama atau berbeda seperti yang dialami oleh Kak Airin ya? Terkait BAK, BAB, spastik, nyeri, atau mungkin ada masalah lain gitu yang dihadapi. Silakan iya, Kak Sari. iya. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Sari, domisilinya dari Jakarta. Saya itu mungkin SCI dari antara yang lain mungkin yang paling kecil ya, karena saya itu kecelakaan sama abang naik motor ke serempet kontainer itu di usia 9 tahun. Jadi tuh nggak ketika itu nggak dikasih tahu pemahaman kalau kalau aku tuh SCI gitu. Taunya ya kecelakaan terus pakai kursi roda, ya udah ngelanjutin tuh sekolah pakai itu, tapi tetap sekolah di sekolah negeri
seperti itu. Terus apa namanya, cedera saya tuh baru dikasih tahu udah dewasa itu kalau cederanya itu torakal 12 sama lumbal 1. Dikasih tahu sama kakakku, itu pun aku nanya. Kalau Umur nggak berapa tuh, nanya Kak Sari? nggak dikasih tahu. Pas masuk grup SCI berapa tahun yang lalu itu. Aku masuk kapan Waduh. ya waktu itu ya? Hmm, Iya, ya dimasukin ke Dinda ya. iya, jadi dari usia 9 tahun, kemudian usia sekarang udah 30-an tahun ya, Kak Sari ya? Iya, betul. Waduh, mungkin setelah berapa tuh, 20 tahunan yang Dan baru itu dikasih tahu. nggak mungkin berapa ya? Ya pas lulus SMA itulah berapa Oke, berapa berapa tahun-tahun gitu. iya, iya. Dan ya itu dan kalau aku kan waktu masih kecil jadi tuh eh, apa-apa itu memang semuanya dulu tuh masih dilayanin sama kakak, sama orang tua, ada bibi juga. Jadi lebih kepada kayak anak kecil yang sakit aja gitu, nggak yang dikasih pemikiran yang macem-macem kalau ini tuh sebenarnya bakal bisa terjadi untuk seumur hidup loh, nggak dikasih pemikiran yang seperti itu. Taunya tuh ini sementara dan bakalan bisa jalan lagi, tapi ditungguin kok nggak bisa jalan gitu. Nah ya udah itu kan aku laluin semuanya dijalanin. Terus ada fase dimana bertanya pengen pengen bisa sembuh, pengen bisa jalan gitu, ngomong sama orang tua, sama keluarga waktu itu sampai nangis, sampai histeris, sampai marah-marah, pokoknya semua itu udah diluapin gitu deh. Ya udah, akhirnya kan diajak, yaudah yuk terapi lagi, berobat lagi, cuman tetap nggak dikasih tahu pemahaman tentang SCI itu apa. Terus eh berubahnya itu tuh kayak disuruh tenangin diri dulu, diajakin sholat sampai dipanggil guru ngaji juga. Oke, tapi sebelum itu mungkin dari waktu kecil berarti gimana tuh? Kan ada masalah-masalah sama keterbatasan yang dialami tuh. Kalau tadi kan ada sharing terkait BAK, BAB, spastik, nyeri, itu gimana kalau yang dialami oleh Kalau Kak Sari? kalau itu dilayanin sih sama kakak. Jadi waktu kakak saya pergi ke Jambi PTT, kakak manggil bidan dan itu ada namanya itu bidan bidan Devi tuh dia yang ngurusin saya dari mulai apa pasang kateter atau aktivitas lainnya Oke. itu semua udah diurusin sama dia. Ada spastik juga gak kayak Kak Enggak, Airin tadi? alhamdulillah sih enggak. Cuman Oke. dulu kalau demam atau ada infeksi atau apa paling dikasih obat aja sih. Antibiotik ya. Karena kan mungkin paraplegia juga ya. Kalau sekarang gimana nih? Kan dulu ada perawat ya istilahnya ya, yang melayani. Nah, Kalau iya, sekarang, nah kalau sekarang terus kan kakak pindah ke sini tuh saya pindah ke rumah mama yang sebelah supaya belajar mandiri itu atas permintaan saya sendiri. Karena kalau di rumah itu dulu kan masih ada bibi tuh kayak semuanya diambilin gitu apa-apa, akhirnya pindah ke sini ke sebelah rumah mama itu sendiri, itu di situ mulai belajar mandiri, mulai belajar masak, beberes wah, kamar sendiri, nyuci piring sendiri gitu deh. Terus pindah dari kursi roda ke kamar mandi, ke tempat tidur, itu semuanya itu belajar sendiri. Tapi wah, mantap, mantap. pernah diajarin juga sama terapi gimana caranya pindah-pindah, terus ngelipetin baju, terus gitu-gitu aktivitas rumah tangga. Oke. Kalau untuk penggunaan kateter sendiri masih dibantu atau sudah bisa mandiri juga? Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa mandiri, bisa lepas. Jadi aku tuh sesuai yang aku mau sama sesuai keadaan aja. Kalau mau lepas bisa sendiri, kalau mau pasang bisa pasang sendiri dan paling pakai pampers atau bisa juga di jamnya di waktu berapa jam itu nggak pipis. Bisa jadi sesuai sesuai sama mood aku aja gitu. Kalau lagi rajin, waktu itu kan dikasih tahu dokter Lisa juga ya pernah Zoom. Paling aku tuh waktu itu sampai berapa jam itu bisa diatur waktu jamnya. Tapi kalau lagi mager
ya gitu lagi. Jadi tergantung situasi aja. Oke, terima kasih banyak Kak Sari sharingnya. Untuk berikutnya kita lanjut nih ke Kak Hana. Mungkin Kak Hana, karena mungkin banyak teman-teman juga yang belum kenal Kak Hana nih, meskipun termasuk selebriti nih kalau di TikTok nih. Selebriti. Ya, mungkin bisa Selebriti. bisa infokan mengenai domisilinya, kemudian penyebabnya, sejak kapan, terus level cederanya, dan juga kesulitan dan keterbatasan apa yang dialami. Silakan Kak Hana. Halo, udah pada tahu kan ya aku sok ngartis banget ya. Halo, aku Ana, domisili Jogja, cedera sejak hampir 10 tahun yang lalu, saat usia 26, di kecelakaan kerja waktu jadi TKW, ada Di mana tuh Kak cedera TKW-nya? di Taiwan, terus ada cedera di cervical ya, hampir sama dengan Ci Airin ya. Jadi saya ini aja ya, persingkat aja. Pokoknya kondisi saya hampir mirip dengan Ci Airin. Saya di cervical 3, 4, 5, 6 dan kondisinya hampir sama. Ada kesulitan BAB. Saya bisa merasakan kok saat ini. Kalau dulu nggak bisa merasakan, sekarang bisa. Tapi karena saya nggak bisa mengeluarkan, karena nggak tahu ya, mungkin karena ada spastik juga di area situ. Jadi setiap misal kalau saya mau stimulasi dengan jari pun nggak bisa, justru malah sering mengalami pendarahan kalau distimulasi, karena harusnya dia membuka, seringnya malah mencengkram. Jadi sering malah, waktu dulu pernah dibantu suami kan, karena saya sendiri nggak bisa melakukannya, keterbatasan jari, dan itu membuat sering pendarahan. Akhirnya yang paling aman untuk saat ini saya pakai enema. Terus kalau makan, meskipun saya makan berserat banyak pun nggak ngaruh, tetap harus pakai enema, distimulasi dengan enema. Terus kalau masalah pipis, awal-awal aku pakai kateter selama 6 bulan. Setelah itu mungkin karena spastik juga di kandung kemih, jadi sering bocor. Akhirnya lepas kateter dan ngompol. Setelah 1,5 tahun, aku bisa merasakan, tapi nggak bisa tahan sampai sekarang. Jadi saya pakai pampers. Dan untuk nyeri itu 24 jam, nyeri, panas, kebakar, pokoknya sensasi-sensasi seperti itu saya mengalami juga. Terus untuk spastik, nah ini spastik ini parah, aku dari tangan sampai leher, kalau spastiknya kumatnya parah, kayak misal kayak gini. Sekarang aja aku lagi spastik ini guys, tuh keangkat. Sedikit gerak aja, dia aku spastik. Tanganku berarti harus yang dirasa apa tuh? Yang leher? ketarik. Kalau spastik tuh aku ketarik, otot-ototnya itu ketarik semua. Tapi karena mungkin parah ya, jadi kalau yang lainnya cuma kaki. Kalau aku tuh tangan, badan, kaki, sampai leher pun ketarik kalau lagi parah. Jadi ini kayak di gitu loh. Terus untuk mengatasi rasa nyeri ya. Kalau untuk mengatasi rasa nyeri, karena ekonomiku terbatas, jadi aku memilih untuk berdamai. Aku tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri. Untuk spastik juga karena keterbatasan ekonomi itu aku tidak minum pereda spastik. Jadi sejauh ini aku cuman ngomong tuh apa ya? Ngomong tuh bahasa Indonesianya apa ya? Cuman ngomong apa ya? Cari kesibukan Pokoknya atau kalau enggak? dia muncul, aku harus siaga gitu loh. Harus siaga. Ini kayaknya muncul nih. Jadi mau nggak mau, aku kan udah tahu harus paling nggak biar aku nggak sampai nyungsep ke depan, tanganku harus langsung ke belakang untuk menahan di kursi roda. Terus sebisa mungkin pokoknya aku harus paling siaga ya itu, terus membiarkannya untuk beberapa saat. Untuk ya udah, kalau udah mau spastik ya aku biarin aja, oke spastik nggak apa-apa karena nggak bisa ditahan juga. Itu aja sih kayaknya itu ya. Terus apalagi tadi, untuk BAB yang berlendir, ini beneran. Aku pikir kalau dulu itu karena aku ada kram usus ya, aku pikir karena kan aku pernah baca gitu katanya itu karena kram usus. Jadi memang aku sering kalau BAB itu berlendirnya banyak banget. Terus kalau dulu karena aku kan belum nemu enema ini, jadi BAB bisa lebih dari seminggu. Setiap kali habis BAB saya akan mengalami drop.
badannya tuh lemes, nggak ada tenaga selama 1 sampai 2 hari. Itu kehilangan tenaga. Jadi pulihnya itu lama banget. Terus sering sering tiba-tiba lemes, tiba-tiba kuat gitu. Jadi bener-bener kayak ritmenya itu ngedropnya itu nggak terprediksi. Terus apa lagi ya? Oh, ada batuk juga. Tiba-tiba di sini tenggorokan kayak gatal, kecekik gitu kan. Batuk yang bener-bener tuh sulit banget, kayak udah kayak nggak ketahan gitu juga ada. Kondisinya Hmm, seperti hmm, itu. hmm. Mungkin karena cederanya di atas ya. Saya kan di 3, 4, 5, 6. Kayaknya Iya. itu aja ya. Oke, selain Mempersingkat tadi waktu. untuk nyeri kan biasa tadi katanya ngemong ya. Kalau Mm-mm. misalkan apakah coba dialihkan rasa sakitnya dengan beraktivitas atau mungkin dengan kegiatan lain atau menonton atau gimana gitu? Iya, iya itu termasuknya, termasuk cara ngomongnya itu mengalihkan apa tuh kesibukan kita biar nggak konsentrasinya tuh nggak sakit. Jadi saya memang Oh, oke. lebih banyak sibuk kan sampai benar-benar ada batas di tubuhku kasih sinyal. Kalau sekarang gampang banget kasih sinyalnya. Kalau saya udah kecapean, tiba-tiba spastiknya ini benar-benar nggak terkontrol. Nah, sama nyerinya tuh panas yang benar-benar ini udah nggak bisa nih sudah. Kalau aku Mhm. terusin pun yang ada nanti aku jatuh ataupun ngedrop. Jadi harus istirahat. Kalau Oh, sekarang langsung sudah full istirahat, sinyal tanda-tanda tubuhnya, dari tubuh ya. Mhm. oh, saya sudah bisa ngerti. Oh, jadi ini nih tuh karena kan udah hampir 10 tahun ya. Jadi saya udah paham. Oh, ini tubuhku mau minta istirahat gitu. Jadi kalau Oke. udah kayak gitu udah ada batasnya, ya saya istirahat aja. Sebentar, Iya. rebahan aja. Terus kalau spastiknya terlalu tinggi, saya tengkurap. Ini bisa menekan spastik yang nekuk-nekuk itu loh. Itu aku Mhm. tengkurap. Itu bisa Iya, 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 lebih terkontrol. iya. Intinya bagaimana kita bisa memahami diri kita ya. Karena Ya, bagaimanapun lebih. kalau udah sebagai penyintas SCI itu ada sinyal-sinyal tubuh yang membuat diri kita tuh merasa jadi kurang fit gitu ya. Jadi Hmm. mungkin ada rasa nyeri di bagian tertentu, spastik atau apa, itu tanda-tanda tubuh kita. Otomatis kita harus mawas diri juga, entah itu untuk istirahat, entah itu harus memang kalau berkelanjutan rasa nyerinya atau gimana, kita mungkin bisa konsultasi juga ke dokter untuk dapat penanganan yang tepat ya. Terima kasih Kak Hana untuk sharingnya. Mungkin kita lanjut dengan Kak Bagus. Ya, dengan pertanyaan yang sama Kak Bagus mungkin bisa infokan domisilinya, penyebab cedera tulang belakang, sejak kapan, level berapa, dan kesulitan dan keterbatasan dialami saat ini, dan cara mengatasinya. Halo, selamat malam semuanya. Saya Bagus Sujatmiko dari Ponorogo. Suaranya Cedera, agak kurang jelas ya, agak pelan tuh katanya tuh. Mungkin lebih dekat dengan mic-nya ya. oh, bentar. Anjay. Perkenalkan, saya Bagus Sujatmiko, domisili Ponorogo. Terus penyebab cedera tulang belakang itu kecelakaan motor pada tahun 2017. Untuk ruasnya itu berada di torakal 11 lumbal 4. Oh, itu sampai lomba 4 atau dua ruas itu? Torokal 11 dan lomba 4. Nah, untuk itu nih saya nggak dijelaskan secara detail, tapi pen saya itu berada pada ruas tersebut Oh, panjangnya. panjang berarti ya, cukup panjang ya. Panjang Ya, ya, ya. sekali. Oke. Kemudian keterbatasan yang dirasakan setelah menjadi penyintas SCI. Keterbatasannya sih mungkin pertama awal jatuh itu kan saya mengira ini cuman patah tulang terus bakalan sembuh jalan lagi gitu. Nah, saya nggak punya bayangan saya harus berada di kursi roda selamanya gitu. Jadi Ya. awal pertama dokter bilang bahwa saya itu bisa duduk saja sudah bagus sekali.
ya otomatis badan saya ngedrop habis sampai apa ya? Sampai tulang saja gitu loh. Itu selama 1,5 tahun setelah operasi. Kebetulan luka pada operasiku itu nggak sembuh secara baik gitu. Nah, jadi kan orang tua saya kan kurang mengerti ya bagaimana, mungkin kurang aware lah bagaimana mengobati, merawat, terus luka yang sehabis operasi itulah. Kan hanya dibaringkan saja. Luka jahitan nih Mas Bagus maksudnya, luka jahitannya. Jahitannya Oh, oke. ada yang buka gitu loh. Nah, jadi itu Bagian dalam bawah lagi ya waktu itu ya. dalam waktu 1,5 tahun itu penyembuhan juga, terus pikiran nih juga yang dibayangkan sebelum operasi kan Iya, bisa tidak jalan sesuai lagi gitu. dengan kita Nah, yang mau ya. kan kayak ditampar kenyataan gitu ya. Iya. 1,5 tahun saya hanya terbaring di kasur. Itu karena jahitannya itu di lumbal, berarti kan tempat untuk kita duduk ya. Jadi duduk aja rasa sakit atau memang gimana waktu itu? Nah, waktu itu nggak pernah didudukkan Om. Lah, pas 1,5 itu kakiku itu sampai apa ya, nggak bisa nekuk gitu loh. Jadi sulit untuk naik kursi roda, terus nggak kepikiran lah sampai ke situ gitu. Cuman di atas kasur, terus di iring kanan, iring kiri gitu. Iya, biar tidak lukanya. Mm-mm. Kemudian setelah akhirnya bisa kembali, bisa belajar untuk duduk kembali, udah lebih stabil, bisa beraktivitas di kursi roda, itu gimana tuh fasenya? Itu awal mulanya itu saya membuka Instagram sih. Nah, ketemu Boy kan waktu itu kan viral di pas kasus di masjid kalau nggak salah, yang nggak boleh masuk itu. Terus saya chat Mas Boy, terus nggak lama kemudian gitu Boy yang di Padang ya? Kan itu Oke. apa ya, terkena kasus terus viral tuh di Trans 7 kalau nggak salah, perkara masuk masjid nggak boleh atau gimana gitu. Iya. Oke. Becir. Jadi karena dorongan motivasi dari Mas Boy, jadi memberanikan diri untuk duduk gitu. Kemudian ternyata pas duduk di kursi roda, kok enak gitu ya, nggak berasa sakit ya ternyata. Nggak, awalnya itu juga perlu apa ya, perlu penyesuaian sih Om. Mungkin ada beberapa bulan itu saya tiap didudukkan duduk pusing gitu kan. Setelah sekian lama hanya berbaring saja gitu. Oke. Ya. Bagus. Kalau untuk spastik dan nyeri ada gak dirasakan saat ini, Mas Bagus? Kalau spastik saya nggak ada sih, kebetulan lah. Kalau nyeri otomatis itu apa ya, 24 jam. Apalagi di bagian mana tuh Kak? Di bagian kaki. Oh, kaki kayak kesemutan gitu, kayak ditusuk-tusuk. Kedua-duanya. Terus apalagi kalau cuaca lagi dingin, hujan gitu, di pen, di kaki, itu ya dinikmati saja. Oh iya, kalau pen memang berasa, karena saya juga pernah pasang pen. Itu kalau dingin ngilu pasti ngilu. Ngilu enak becil. Oke. Kalau untuk BAK juga ada pakai kateter atau bisa tapping atau bisa ada cara lain, Kak Bagus? Untuk BAK saya pas waktu awal-awal pakai kateter, terus pindah ke tapping. Waduh, hebat. Jadi bisa lebih enak ya tapping ya sekarang ya.
Terus karena saat ini saya luka dekop lagi tuh, kebanyakan duduk pakai kateter lagi. Oke. Ya mesti hati-hati tuh. Dekubitus ini juga salah satu problem Udah 1 yang tahun kebetulan nggak sembuh-sembuh. Oh. Intinya sih nanti mungkin Dokter Lisa juga bisa sekaligus menjelaskan ya. Iya. Tapi kalau dari pengalaman saya yang penting sih harus mengurangi tekanan. Nah, tapi ya mungkin Kak Bagus ini orangnya kan aktif ya. Ya, Jadi mungkin jadi agak susah ngawur. juga kalau diminta berbaring terus gitu. Oke. Sulit sih Om kalau untuk hanya berbaring gitu terus Miring kanan, kebetulan, miring kiri, bosan banget ya. apalagi dasarnya dari muda sih kebetulan bisa dibilang nakal gitu. Ya, nakal-nakal tapi kalau tampangnya sih tampang baik nih Mas Iya. Kak Bagus. Sopan santun. Ini apa namanya kalau orang bilang mungkin tampang boleh rambut tapi hatinya rinto ini mah. Bagus. Oke. Oke, kita udah bahas dari 4 narasumber pertanyaan tersebut. Nah, mumpung karena sekarang masih ke Kak Bagus nih, mungkin kita langsung lanjut aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin sekaligus saja nanti bisa langsung dijawab. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu titik terendah yang dirasakan saat mengetahui kondisi SCI. Tadi kan sudah disebutkan ya, 1,5 tahun itu cukup lama juga ya berarti ya. Kondisi berbaring dan tanpa ada pengetahuan terkait SCI, bahwa kita tuh bisa tetap belajar duduk, bisa beraktivitas. Tapi yang membuat titik balik, tadi kan sudah ada diceritakan ya, perkenalan dengan Mas Kaboy ya, Mas Boy yang di Padang. Mungkin selain itu, apakah ada lagi selain perjumpaan atau perkenalan dengan Mas Boy ini? Terus latihan-latihan apa sih yang dilakukan setelah, saya udah bisa duduk nih. Kemudian latihan apa yang coba dilakukan agar bisa melatih kemandirian? Dan yang terakhir itu kesibukan apa yang dilakukan sekarang? Dan bagaimana tips yang bisa dibagikan juga agar tetap berdaya dan produktif? Oke, silakan Kak Bagus. Satu-satu Ya. ya, jangan Ya. banyak. Kalau titik terendah sih mungkin dari yang awalnya lahir normal terus jadi berada di kursi roda itu kan suatu perubahan yang agak berat gitu menurutku. Terus apalagi 1,5 tahun saya hanya melihat atap rumah ini aja. Untuk untuk awal mulanya titik balik itu saya mungkin selain dari melihat Mas Boy, Mas Boy juga keadaannya sama dan dia kan mungkin badannya juga lebih gede ketimbang aku. Kok dia bisa mandiri sedangkan aku kok di sini saja gitu kan, ada niatan untuk ke sana. Nah, terus saya ngaji sih. Itu sangat bagus dari si agama ya. berpengaruh dalam hidupku. Iya. Kalau Tuhan tidak pernah menguji, kalau nggak salah ini ya, Tuhan tidak pernah menguji satu kaum di luar batas kemampuannya. Kemampuan. Ya itu Oke, yang bagus sekali tuh quote-nya tuh. saya pegang. Terus saya awal-awal itu melatih otot dengan push up mungkin. Terus, push up. Push up gimana caranya tuh? Kita kan kalau kaki kita lemah tuh push up-nya gimana tuh dilakukannya? Ya tinggal gini tuh Om. Gitu. Pakai tangan aja angkat badan kita gitu ya. Kalau pakai kaki kan kakinya lemes Om. Nggak bisa loh. Iya. Oke. Terus awal-awal itu untuk awal pindah kursi roda ke kasur itu saya pernah jatuh beberapa kali. Nah, pernah juga dimarahin ibu
Karena kan orang tua kan pasti posisi seperti itu, terus untuk pindah ke kursi roda sendiri sampai jatuh dari kasur itu kan apa ya? Mungkin sesuatu yang sakit gitu. Jika dilihat dari segi orang tuaku ya. Tapi kan saya terus bilang, kalau saya tidak begini, saya akan bergantung terus ke orang rumah. Ya, ya benar. Yo, terus Oh, jadi latihan push up tadi kan, terus kemudian juga menguatkan latihan otot tangan ya. transfer agar bisa mandiri segala macam ya. Oke, kemudian kesibukan apa tadi yang terakhir ini? Kesibukan apa yang dilakukan sekarang gitu? Kesibukan apa? Saat ini saya saya apa ya? Desainer. Kerja freelance. Freelance om. Ya, freelance untuk apa? Biasa untuk buat apa nih? Kadang-kadang nge-free, kadang-kadang nge-land. Freelance desain grafis. Kadang Wah, mengerjakan desain grafis. ya Hasil mengerjakan. karyanya mungkin bisa ditengok ya di TikToknya dari akunnya Mas Bagus, Kak Bagus ini. Nah, Jadi kebetulan banyak TikTok desain-desain saya grafis keren-keren gitu. Ini enggak desainnya begitu. lebih untuk apa biasanya, Kak Bagus? Untuk dijualnya tuh untuk dipakai untuk apa? Enggak, Om. Saya fokus ke teman-teman itu loh yang ngecekin terus loh. Komennya pada bikin ngakak. Kebetulan aku apa ya? Kalau serius full gitu kayaknya sulit gitu. Karya desainnya untuk apa? Biar Kalau teman-teman juga bisa desainnya tahu di sini. ada yang terakhir itu apa ya? Merchandise kaos ada. Oh, untuk kaos ya Terus biasa. logo yang terakhir awal tahun saya mengerjakan logo untuk bir di UK kalau nggak salah. Oh, di UK, malah di luar negeri ya, di Inggris Oh, berarti ya. ya kan Pak Sawi kan di luar om, karena Oh, portofolionya ada di luar gitu. waduh, udah go internasional nih Kak Bagus nih teman-teman. Mungkin kita kasih aplaus dulu nih buat Kak Bagus. Oke. Terus tipsnya apa nih Kak Bagus? Tips untuk apa om? Ya, untuk kok bisa gitu dari dulu titik terendah ya. Jadi maksudnya 1,5 tahun cuma bisa berbaring. Untung lihat berita ada Mas Boy yang diusir dari masjid. Nggak bisa masuk masjid maksudnya. Kemudian jadi untuk kontek-kontekan, terus punya semangat lagi. Kemudian dari mengaji juga meningkatkan semangat dari Mas Kak Bagus. Kemudian terus tetap bisa berkarya. Ini tipsnya apa nih gitu kira-kira nih? Tipsnya sih apa ya? Jalani saja hidupmu. Suatu saat akan ketemu titik yang bahagia mungkin. Oke. Intinya terus berusaha ya. Sampai Usaha didapat tidak apa yang akan diinginkan. pernah mengkhianati. Bisa jadi. Oh, usaha tidak pernah mengkhianati apa hasil ya? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Apa gimana? Oke, makasih banyak nih. Dari Kak Bagus sudah sharing ceritanya, semoga juga bisa memotivasi teman-teman ya. Kita lanjut dengan Kak Airin. Oke, Kak Airin. Nah, Kak Airin, pertanyaan yang sama. Kita dari tadi Kak Bagus juga kita mulai satu persatu dulu nih. Mulai dari titik terendah, kemudian apa yang menjadi titik balik untuk bangkit kembali, Kak Airin? Oke. Tentunya kalau sebagai penyintas SCI ya pada saat itu kan tahun 99 ya kecelakaanku. Udah dong, kalian jangan suka ngelucu dong. Aduh nih kayak udah badut nih di orang nih. Cekin dulu yang di chat itu, cekin dulu. Aduh. Nah, tentunya ya karena aku di tahun 99 pada saat itu kecelakaannya dan
minim secara edukasi juga apa itu cedera tulang belakang. Jadi ya pertama kali ngalamin itu ya ekstrim ya. Aku mau ngomong pakai bahasa bahasa ini nanti nanti di sini di apa di jadi kayak violence gitu loh kalau pas lagi ngomongnya pakai bahasa Indonesia gimana ya ngomongnya. Jadi di titik terendah itu Bahasanya, terpuruk lah. mm, Istilahnya ya, mengalami keterpurukan itu juga cukup lama. Jadi aku juga mengalami keterpurukan dari tahun 99 itu berani untuk keluar rumah itu di tahun 2005. Itu wah cukup juga lama ya. ya cukup lama karena kan kondisinya cederanya cukup tinggi ya Ya, di servikal. bagian servikal dan itu nggak mudah untuk dari kondisi yang normal yang apa maksudnya dalam keadaan kita berfungsi seluruh tubuh tiba-tiba harus ngadepin yang terbatas seperti ini. Nah, itu kan itu cukup menguras energi juga ya. Itu kan fasenya tuh pasti kita ngalamin ya. Nah, dan tahun 2005 itu juga aku juga sekalian juga mengatasi trauma. Jadi walaupun setelah aku pelajari sekarang ini di dunia psikologi memang walaupun kita nggak melihat kecelakaannya seperti apa, tapi itu kayak di bawah alam sadar kita itu akan ngalamin gitu loh. Ngalamin jadi pada saat itu eh, berasa kalau naik mobil itu takut gitu loh. Walaupun aku kecelakaannya nggak lihat ya. Eh, Terus akhirnya jadi tahun 2005 itu tahun dimana aku bangkit untuk bisa belajar untuk jalan kemana-mana tuh pakai mobil supaya Hmm, menghilangkan rasa takut itu jadi cara cara mengatasinya. Nah, kok tiba-tiba eh, muncul gitu? Saya harus berani nih mengatasi trauma saya. Itu apa yang karena membuat udah cukup Kak lama, Airin? karena udah cukup Hmm. lama. Ya kalau Oh, aku karena waktu ya, karena dari waktu ya, yang udah cukup lama, akhirnya karena bisa juga berdamai dengan diri sendiri. betul. Terus habis Hmm. itu juga kan juga pada saat bangkit di tahun 2005 itu kan juga disertai dengan nonton di TV, terus di televisi itu banyak orang-orang yang cerita inspiratif disabilitas, mereka yang walaupun dalam keterbatasan mampu mengatasi keterbatasan mereka dan bisa menyikapinya dengan baik dengan hidup seperti teman-teman normal lainnya dalam arti tanda kutip teman-teman yang berfungsi seluruh tubuhnya gitu loh. Jadi mereka menyikapinya seperti itu. Jadi aku lihat di televisi kalau tadi bagus lihat salah satu teman, nah itu memang memang harus terjadi di dalam hidup kita ya. Maksudnya kita juga walaupun aku tahun 99 itu nggak punya teman, nggak punya komunitas, tapi televisi itu yang membuat aku melihat oh itu berarti kita masih bisa ya dalam keadaan terbatas itu masih bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, salah satunya juga ada tetanggaku, itu salah satu temannya mamiku, itu anaknya juga tunanetra. Nah, aku berkaca kepada beliau, dan dia juga boleh dibilang sangat aktif di gereja, dan dia membantu teman-teman disabilitas lainnya. Itu yang membuat aku terinspirasi dari kisah beliau gitu. Nah, dari Oke. situ dan jadi pada saat menghadapinya itu juga cukup ekstrim, aku juga depresi dan sempat juga histeris pada saat mau dimandiin juga histeris, nangis kejer juga gitu loh karena Mhm. masih ada pertanyaan why me gitu loh. Mhm. Kenapa aku yang dipilih, kenapa nggak orang lain? Nah itu selalu ada pertanyaannya di otakku gitu loh, muter terus gitu sampai akhirnya sampai akhirnya aku bisa belajar juga pada saat saat perjalanan sampai di 2005 itu juga banyak terapi juga selain Ya. mengatasi traumanya juga terus belajar untuk menerima belajar juga untuk kayak tadi itu Mas Bagus tadi bilang katanya belajar untuk duduk stabil, belajar untuk Oke, makan, belajar tersimulasi. untuk pakai baju Mhm. sendiri gitu. Latihan-latihan terus ya. Hmm. Ya, jadi latihan-latihan seperti itu. Nah, awal-awalnya kalau sebagai eh, penyintas cedera tulang belakang yang kayak dalam keadaan aku yang cedera cukup tinggi ini,
nggak mudah. Maksudnya aku juga blackout berapa kali duduknya. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini ngalamin blackout beberapa kali pada saat duduk, itu hal yang wajar sih. Jadi jangan pernah takut. Oke. Jadi belajar aja terus untuk apa? Untuk terus semangat. Ya kalau misalnya ini duduk 15 menit. Nanti kalau blackout lagi ya setengah jam lagi ya duduk lagi gitu. Jadi ya Oke. tantangannya seperti itu. Oke. Terus juga dibarengi dengan mual kalau pada saat duduk itu. Karena kan itu penyesuaian kan apa posisi kan ya. Nah, Ya. kira-kira Ya. seperti itu. Terus Oke. habis itu apa lagi ya? Hmm, terus dari Oh, tahun yang gimnastiknya udah ya, pokoknya dicoba untuk terus. Pokoknya intinya kalau kita udah bisa duduk kayaknya lebih lebih enak gitu ya Kak Airin ya untuk beraktivitas ya ya betul. Nah, dibandingkan hanya berbaring ya. nah Iya, pada iya. saat itu juga waktu aku lagi duduk itu ada banyak hal yang aku bisa belajar. Tapi karena tahun 99 ya guys ya, handphone itu apa kan belum ada banyak hiburannya kecuali TV ya. Eh, apa ngetiknya ngetik ngetik handphone. Tapi itu ya nauzubillah itu keras banget. Iya, Jadi mencetnya itu perjuangan banget. Tapi itu jadi iya, apa? Jadi sesuatu yang fun aja sih. Jadi iya. belajarnya kalau kalau ngingat itu lucu juga sih. Belajar ngetiknya habis itu ya udah lama-lama jadi terbiasa. Terus jadi kangen sama temen jadi chatting sama temen. Jadi chatting sama Oke. teman-teman lama Iya. gitu. Kalau Jadi itu yang teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, kalau cervical itu karena terpengaruh dengan jari-jari tangannya juga. kayaknya Jadi ya. kalau teman-teman tetraplegia ini ngetiknya nggak seperti kayak menggunakan jari, tapi dia menggunakan buku-buku jari gitu ya. Ya, aku pakai Di di ya bagian bagian sini bukan sih. buku-buku jari Mana yang kita, lihat ini. diri Di bagian mereka, sini jari tuh mereka jadi untuk mengetik. mm, jadi kalau Ya. ngetik itu nggak pakai jari. Jadi dari Mm. situ terus juga belajar mengoperasikan selain handphone mengoperasikan juga laptop. Jadi pada saat tahun 2006 sudah berada di Jakarta. 2007 lah sekitar Oke. sekitar itu. Nah, kesibukannya apa nih sekarang nih Kak Airin nih? Hmm, kesibukannya sekarang bekerja WFH dari tahun 2017 di salah satu perusahaan internet di bagian content management dan merangkap Wah, sebagai admin. Terus side hustle-nya jualan online sebagai dropshipper dan affiliator. Itu aja. waduh, luar biasa ini. Nah, jadi tadi sebagai kerja juga sebagai kerja istilahnya working from home ya. Jadi sebelum COVID pun Kak Airin ini sudah bekerja working from home. Mm-mm. Dari skillnya menggunakan komputer, kemudian juga bisa jualan online untuk dropshipper juga. Jadi ya ini mudah-mudahan juga bisa memotivasi teman-teman bahwa dengan keterbatasan yang ada pun Kak Airin sekarang punya kesibukan dan menghasilkan gitu ya. Tipsnya apa nih Kak Airin untuk bisa tetap berdaya dan produktif? Kuncinya adalah jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Karena kalau kita udah apa berasa cukup dan kita merasa oh ini udah nih aku udah ngerti nih semuanya, kelar lah. Sekarang tuh udah banyak ya maksudnya teman-teman di sini perkembangan teknologi itu harus kita ikutin. Kalau nggak kita nggak ikutin ya tergerus lah. Jadi kalau ada yang bilang katanya nggak bisa kerja, masih bisa kerja, bukan berarti nggak bisa. Ya itu sebuah Oke, kasih karunia juga bisa bergabung di sebuah perusahaan. iya. Gitu kira-kira. Ya, Terima terima kasih Kak kasih. Airin. Kita lanjut dengan Kak Sari. Kak Sari, silakan Kak Sari. Bisa Iya, dimulai dari cerita dari titik terendahnya, kemudian titik baliknya, iya. seperti apa? Kalau titik terendahnya itu pada saat pengen sembuh, kan karena aku kan belum tahu ya waktu itu SCI dan itu kayak kok kayak gini, terus ini gimana caranya, nggak ada solusinya. Tapi nggak dikasih tahu kalau ini tuh seharusnya eh, yang penting tuh belajar mandirinya dan jalanin hidupnya dari bukan Hmm, berpikir gimana caranya buat bisa sembuh. Dan itu ya, melalui prosesnya panjang dan setiap hari tuh mikir, berdoa, terus belajar juga tetap. ya, Kalau seiring berjalannya waktu tuh dewasa tuh eh,
ya intinya kita nggak boleh sih kayak terus bergantung dan berharap sama orang lain itu, kalau bisa tuh pelan-pelan itu dikurangin gitu Iya. dengan belajar mandiri. Oke, Kak. Kalau titik baliknya tadi ada ini gak melihat pengalaman orang lain gitu jadi memotivasi Kak Sari? Atau itu lebih Kalau ke dalam diri aja? Oh, udah saya harus bangkit nih gitu. iya, kalau aku tuh lebih ke dalam diri sendiri aja, harus Oke. harus berubah karena aku tuh ngeliat situasi kan yang tadinya keluarga itu rame kumpul, lama-lama kan satu persatu kayak kakak tuh nikah, pergi satu, lama-lama sepi sepi sepi, sekarang tinggal berdua doang sama mama. Jadi kayak itu tuh kayak setiap orang itu, orang walaupun orang terdekat kita, dia itu mereka akan menjalani hidupnya masing-masing, sementara kita nggak boleh kayak Hmm, gini terus ya, ya, ya. terusan kayak gitu. Kalau aku tuh berpikirnya seperti itu, makanya mulai dari situ tuh aku pikir gimana ya kalau di rumah itu bisa menghasilkan atau mempunyai aktivitas Oke. kerja, marketing, terus sambil tetap belajar juga, terus cari-cari kuliah Iya. online gitu. Oke. Tadi untuk latihan-latihannya juga sudah diceritakan ya sebelumnya ya, bahwa jadi latihannya untuk bisa duduk, bisa beraktivitas di rumah, sekarang juga tinggalnya udah pisah biar lebih mandiri dan lain-lain. Mm-mm. Nah, kalau kesibukan sekarang apa nih, Kak? Sekarang kalau aku tuh masih kuliah di International Open University jurusan Psikologi Islam. Terus Oke. mm-mm. Nah, terus Semester berapa, Kak? sekarang masih semester 2. Oke. Terus apa namanya, aku udah masuk ke dalam kayak pekerjaan sebagai konsultan marketing di RAI. Ini ada kan namanya properti Oh, rumah untuk halal properti ya? Indonesia. Iya. Jadi Hmm. nanti kalau aku tuh cuman di bagian marketingnya, terus eh kalau ada yang nanya-nanya gitu ke aku, terus nanti diarahin ke survei langsungnya, di situ ada timnya tersendiri. Terus Oke, jadi mm-mm. Terus sekarang masih mau ngelanjutin usaha keluarga kan, kakak ipar aku kan buka nasi Padang, terus ada cateringnya juga. Jadi oke. pengen promosiin cateringnya lagi, jualin cateringnya lagi gitu, marketing. Mantap, mantap. Cukup banyak nih kegiatannya nih sambil terus sekolah dan menimba ilmu ya. Iya. Tipsnya Kak yang bisa dibagikan untuk tetap berdaya dan produktif nih gimana? Tipsnya tuh yang pertama, pola pikirnya dulu sih, niat dalam hatinya tuh maunya nih kayak gimana. Kalau kepengen berubah, ayo terus belajar. Kayak sebenarnya SCI itu kan kalau yang belum ada aktivitasnya kan banyak kan rebahan ya. Dan sebenarnya waktu rebahan itu kan panjang banget. Selain tidur 24 jam kan, itu bisa digunain buat, kalau buka internet tuh kalau bisa jangan hal yang nggak penting, kalau bisa tuh kayak belajar gimana caranya kerja di rumah, gimana caranya marketing, terus kita berpikir gimana caranya strategi, ngelihat orang jualan kayak gini, oh strateginya kayak gini, dicatat, dipelajarin. Terus sosial media tuh satu-satu dipelajarin, kayak Facebook. Facebook tuh gimana sih cara marketplace-nya? Kan ada grup-grup, kita cari yang paling banyak kalau kita nggak punya followers. Dan aku tuh kan nggak yang tampil ya, nggak begitu suka tampil. Jadi nggak ada sosial media yang nampilin aku gitu. Terus jadi aku lebih kepada kembangin marketplace-nya aja gitu. Kalau Oke, usaha gitu. mantap nih. Mungkin Iya. kalau ada yang tertarik dengan dunia sosial media bisa juga atau ingin coba kuliah lagi dengan Heeh. kondisi disabilitas bisa kontak juga nih dengan Kak Sari nih ya. Iya. Oke. Terakhir nih, kita tinggalkan yang terakhir untuk Kak Hana nih. Mungkin Kak Hana bisa share bagaimana titik terendahnya dulu, kemudian jadi titik balik untuk bangkit kembali. Kalau untuk titik terendah apa ya, aku nggak begitu ingat sih karena udah lama ya. Yang jelas sebelum kebangkitan tentunya ya. Jadi Hmm. kalau titik terendahnya mungkin setelah habis semuanya.
udah Kurang habis gagal, apa nih? Mungkin habis apanya nih? udah habis-habisan, maksudnya secara kayaknya secara kesehatan aku sakit parah kan ya, kondisi saat itu sakit, belum menjadi sebuah kondisi kan, sakit parah. Kedua, gagal dalam hubungan. Ketiga, semua cita-cita yang aku planning dengan sangat matang hilang seketika. Terus juga ditambah lagi apa ya, tabungan habis. Jadi benar-benar, dan keluargaku waktu itu benar-benar dalam ekonomi yang juga susah semua. Jadi Oh, benar-benar kayak aduh, waktu itu benar-benar kayak nggak ada harapan sama sekali. Jadi satu-satunya hal yang bisa aku lakukan itu sadar. Ya, oke, aku sadarin diri kalau ini benar-benar terjadi, yang memang harus kamu relakan, ya harus kamu lepas. Terus sekarang kamu mau apa nih? Toh udah kejadiannya kayak gini. Kamu udah lumpuh, seluruh tubuhmu kan semuanya lumpuh, tangan, badan, kaki. Waktu itu aku mungkin 1 tahun lah, itu benar-benar masih belum bisa mandiri. Tapi aku udah bisa sih untuk bisa transfer gitu, bisa. Tuh waktu itu pokoknya bener karena apa ya, dan karena kondisiku kayak gini, otomatis keluarga pun juga terdampak kan. Secara emosi mereka juga terdampak. Mereka juga panik. Ini Hana sakit separah ini, siapa yang mau nyari ini uang untuk beli pampers? Ini kehidupan Hana ini gimana? Siapa yang mau nanggung? Sementara waktu itu orang tuaku yang nggak ada kerjaan, udah ya belum tua banget sih. Terus aku kan ikut kakakku. Sementara kakakku juga sulit gitu kehidupannya, ke ekonominya. Jadi aku pikir, oh nggak bisa kayak gini. Aku harus bangkit nih gitu kan. Terus aku kan pernah membaca, karena aku banyak juga tuh buku-buku dulu dikasih teman-teman gitu kan untuk mensupport biar aku kuat. Aku baca buku, pokoknya banyak banget lah wisdom gitu kan. Salah satu wisdom yang aku baca itu mengulas tentang sakit yang ditulis sama Cak Nun. Jadi itu tentang sakit, bagaimana kita harus apa ya, menerima sakit itu seperti apa, pemahaman tentang sakit itu seperti apa. Kalau orang lain itu menganggap penyakit ada, saat kita sakit adalah karma, hal-hal buruk. Nah, di sini saya dikasih opsi lain, pemahaman bahwa sakit ini adalah apa ya, kalau dalam konteks agama kan pahala yang sangat besar. Tidak semua orang bisa itu loh menerima gitu kan. Jadi harus menerima sakit itu karena pahalanya besar. Terus yang kedua itu ada tulisan, pokoknya apapun yang kamu butuhkan, minta aja sama Tuhan. Kamu yakin pasti Tuhan kasih. Jadi setelah itu aku oke lah. Berarti aku udah nggak perlu lagi nih mikir tentang ekonomi, nggak usah kamu pikirin. Pampers gimana nggak usah kamu pikirin. Kamu besok dirawat sama siapa nggak usah dipikirin. Karena waktu itu juga kakakku sama orang tuaku kan jadi agak sering gesekan kan ya. Karena aku ikut kakakku, orang tuaku masih sehat. Jadi mereka ada gesekan juga. Kalau lama-lama ikut kakakku kan aku juga nggak enak. Sementara orang tuaku masih sehat. Karena ada gesekan-gesekan gitu, akhirnya yaudah, aku udah bodo amat. Terserah kalian mau ngurus aku atau enggak. Pokoknya aku hanya mau fokus jalanin hidup aja. Pokoknya lanjutin hidup. Terus yaudah, aku mulai belajar untuk apa ya, mengoptimalkan. Tapi yang jelas karena aku tuh gini, dari awal pun apa yang ada perkembangan sedikit tuh aku akan memaksimalkan, memfungsikannya. Misal tanganku kan dulu lumpuh total ya, ngangkat aja paling tinggi segini, udah nggak bisa ke atas lagi, nggak bisa. Jadi aku makan itu sendok taruh sini, makan aku harus nunduk gitu. Dan aku selalu memaksimalkan, oh ini bisa diangkat, berarti aku harus makan sendiri. Saat aku bisa buka baju, berarti aku harus buka baju sendiri. Terus aku bisa ngerol, aku ngerol sendiri. Dan dulu aku nggak bisa ngerol pakai jemari, aku ngerolnya pakai lengan. Sampai lenganku itu penuh dengan sayatan-sayatan bekas kursi roda, karena dulu rodanya tuh ada gerigi-gerigi gitu loh, biar nggak licin kan. Gitu. Jadi aku memang mengoptimalkan apa yang sudah aku bisa. Dan setelah itu udah, aku pokoknya nggak usah mikir, aku hanya yakin bahwa Tuhan pasti nolong aku gitu aja. Itu titik aku bisa bangkit. Iya, iya. Jadi kalau kita dengar nih cukup menginspirasi juga ya. Jadi bahwa dari kondisi yang mungkin dari TKW di Taiwan, ada tabungan cukup segala macam, dengan kondisi seperti ini habis-habisan untuk berobat. Yang tadi katanya juga tabungan semua udah habis, kemudian juga lihat saudara ataupun orang tua juga masih susah segala macam. Jadi memang akhirnya kondisi yang terjepit ini membuat
Hana ini untuk bangkit, apalagi dengan kata-kata bijak dari Cak Nun dan lain-lain yang ditemui, itu juga akhirnya membangkitkan Kak Hana untuk terus berusaha ya. Untuk latihan-latihan mungkin teman-teman bisa ngintip ya ke akun TikToknya Kak Hana ini, bagaimana dia melakukan latihan-latihannya. Jadi bagaimana dengan posisi tetraplegi tapi dia bisa melakukan banyak hal gitu. Bisa diintip ke akun TikToknya. Kemudian sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kesibukanku yang sering aku share di TikTok ya, ibu rumah tangga aja, sambil sekalian juga aku mencoba untuk affiliate. Karena kan aku bisa ngakses internet ya. Kalau dulu kan memang aku keterbatasannya banyak banget loh. Saya nggak bisa ngakses internet, nggak ada HP. Jadi aku bisa ngerasain kalau ada teman-teman bilang, kamu harus belajar bla bla bla. Nggak bisa diterapkan ke semua orang. Kalau udah pegang TikTok oke lah, bisa diterapkan. Tapi ada beberapa case, apalagi orang yang di daerah banget, apalagi yang sudah usia lebih, dia benar-benar keterbatasannya tuh nggak sesimpel yang kita pikirkan gitu. Makanya aku Iya, paham hal itu, karena aku pernah di fase ya itu tadi, nggak nggak ada sama sekali. iya. Sinyal nggak ada, HP tidak support. Bahkan ini aja aku buka TikTok berapa sih? 1 tahun terakhir, baru 1 tahun terakhir. Sebelumnya saya nggak bisa sama sekali, tapi saya mencoba untuk ke marketplace memang. Jadi karena dulu bisa, kalau Facebook itu masih bisa. Jadi memang aku kalau ada rumah, ada sesuatu yang bisa aku jual, aku mencoba untuk taruh di marketplace. Ya seperti itu. Oke. Tetap belajar. Iya. Kak Hana ini jadi dengan sosial media juga akhirnya bisa affiliate. Kalau kita lihat akun TikToknya juga kayaknya udah mulai endorse produk nih kayaknya ya. Terima endorsean Sebagian juga. ya, sebagian. Selain itu juga Kak Hana ini jangan lupa ya teman-teman, ini adalah ibu rumah tangga yang tangguh ya. Jadi setelah melahirkan Kak Hana ini juga merawat anaknya sendiri ya. Dari bayi Iya, sampai sekarang juga. Jadi itu dilakukan semua sendiri, juga kerjaan-kerjaan rumah tangga yang begitu banyak dan padat juga dilakukan sendiri. Luar biasa nih Kak Hana. Kita mungkin bisa aplaus dulu ke semua narasumber kita hari ini, luar biasa semua. Oke, sekarang kita lanjut ke dokter nih. Maaf ya dokter, nih saya agak ngaret jadinya nih waktunya nih. Jadi Iya, 1 jam nih, 1 jam barangkali nih untuk teman-teman. matiin kamera nih, soalnya Nek Wong Jawa bilang berpis mili ya. Soalnya memang saya baru ini ya, denger cerita lengkap nih dari teman-teman semua. Iya, karena menarik ceritanya, jadi saya jadi keterusan nih ikut dengerin. Luar biasa. Iya. Ya, Oke nih dok, jadi terima kasih ya dok untuk waktunya. Ini udah yang kedua kali ikut talk show untuk talk show United. Mungkin nama tadi saya udah perkenalkan, mungkin bisa jelaskan domisili, tempat prakteknya, dan mungkin juga ada yang belum paham apa sih spesialis rehabilitasi medik apa itu? iya. Ya, Karena mungkin itu kan bisa ya. bisa dijelaskan dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Herman. Selamat malam Mbak Dinda, Mbak Hana, Mbak Airin, Mas Bagus, Mbak Sari, dan teman-teman semua. Mungkin buat yang belum kenal, saya Lisa Nurhasana, biasa dipanggil Lisa. Nggak kerasa sebetulnya saya udah 5 tahun ya gabung di SCI United. Lewat waktu itu diajak Mbak Vifta. Di situ saya juga waktu itu apa ya, mungkin masuk situ justru malah saya yang banyak belajar sih sebetulnya dengan semangatnya teman-teman ini, dan juga dengan sharing pengalaman ini juga saya jadi banyak terbantu untuk edukasi ke pasien-pasien yang baru gitu ya. Ya kebetulan saya posisi di Semarang, tepatnya di Telogosari. Ya jadi kalau misalnya teman-teman main, ya saya praktek pribadi saya di Telogosari. Kalau untuk rumah sakit saya di RSU Karangawen Demak, Sultan Fatah. Kemudian saya juga mengajar di FK Undip untuk program untuk program studi kedokteran fisik dan rehabilitasi atau rehab medik untuk divisinya neuromuskuler memang. Apalagi rehab medik itu apa ya? Jadi mungkin pada bingung kenapa sih harus ke dokter rehab medik gitu. Kenapa nggak cuma selesai di dokter ortopedi atau di dokter saraf gitu ya, atau dokter bedah saraf gitu untuk pasien-pasien SCI. Karena biasanya dari teman-teman yang menangani khusus
trauma medula spinalisnya atau injury atau cedera pada medula spinalisnya memang teman-teman bedah ortopedi atau bedah saraf atau teman-teman saraf gitu ya. Tapi kalau rehabilitasi medik itu justru setelah itu proses selesai atau menuju selesai gitu ya. Jadi memang tugas dokter rehab adalah mendampingi supaya pada saat nanti proses itu selesai, yang sehat tetap sehat. Jangan sampai nanti yang sehat itu malah jadi ada komplikasi kayak misalnya kaku misalnya ya. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman yang paraplegi tangannya kan pasti sehat ya. Nah tapi karena terus nggak bisa duduk dan dianggap tidak bisa jalan, akhirnya cuma tiduran aja dan akhirnya tangannya kaku, tangannya jadi kecil ototnya, atau tadi yang tadi Mas Bagus cerita bolak-balik pada saat awal duduk pusing ya. Jadi ternyata fungsi jantungnya yang sebenarnya masih normal itu juga jadi nggak bisa memompa pada saat posisi tinggi melawan gravitasi. Jadi itu ya, jadi penurunan hal-hal yang normal gitu. Jadi sambil menunggu proses medula spinalisnya membaik, itu dokter rehab sebaiknya memang perannya adalah mengawal supaya yang sehat tetap sehat. Kalau bisa, kalau yang kita lebih optimalkan lagi, yang sehat ini yang kalau misalnya akan menjadi tumpuan untuk kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi misalnya kalau paraplegi ya berarti tangannya harus kuat karena buat transfer ya, buat handling kursi roda gitu ya, buat wheeling seperti itu. Jadi rehabilitasi itu. Jadi kita memang biar kita fokusnya adalah bukan hanya mengobati tapi mengembalikan kemandirian dan teman-teman, terus kualitas hidup juga ya at least setiap untuk aktivitas hari-hari lah. Nanti setelah itu semua pasti akan berkembang masing-masing untuk back to work-nya ya kan, seperti Mas Bagus, bahan semua ini sudah akhirnya menemukan. Jadi kalau dokter rehab tuh ibaratnya tanpa nggak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Jadi gimana caranya nih dengan tersisa yang ada nih kita optimalkan gitu. Oke, jadi intinya rehabilitasi membantu kita menjaga kesehatan kita juga, tentunya juga meningkatkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki ya dok ya, fungsi-fungsi yang ada ya. Tadi kalau paraplegi tangannya dikuatkan dan lain-lain. Dan juga untuk terus menjaga kondisi tetap sehat. Oke, dari sharing teman-teman tadi dok, ada yang bahas mengenai nyeri, spastik, fungsi BAK, BAB-nya. Ada yang mau di-highlight gak dok? Mungkin yang ingin diklarifikasi atau dikonfirmasi mengenai tadi cerita teman-teman. Semuanya nggak ada yang salah. Semuanya keren ya. Ya semua tidak ada ya tadi ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi setiap SCI itu unik walaupun level cederanya bisa sama tapi mungkin pengalamannya, tantangannya bisa beda ya. Ada yang keluarganya support banget, saking supportnya malah nggak boleh ngapa-ngapain juga bisa. Tapi ada yang support tapi juga ternyata kondisi keluarganya nggak mendukung secara ekonomi misalnya gitu, itu juga ada gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge ya tadi yang Mbak Hana bilang, maksudnya ternyata ada orang-orang yang ternyata nggak bisa mengakses media untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup juga bisa. Jadi kemandirian itu juga ternyata suatu proses yang berat, panjang, tiap orang beda-beda. Tapi yang penting acceptance-nya dulu ya, yang penting kadang-kadang ya. Menerima dulu untuk akhirnya bangkit. Tadi yang membuat paling menyentuh itu memang titik balik sih memang. Titik balik ya semua bisa berbeda-beda ya, dari Mas Bagus yang ternyata dari Mas Boy, Bahana karena sudah nggak punya duit, nggak ada tabungan gitu ya. Nah, Airin wah luar biasa, walaupun tetra tapi tetap bisa bekerja di perusahaan gitu ya. Jadi ini titik balik yang semoga ini ya, mestinya live kita ini juga bisa jadi titik balik untuk teman-teman yang lain yang mungkin saat ini ada yang masih takut, dok, aduh saya pernah ada kemarin bilang saya mau ikut grup tuh takut karena kok udah berapa puluh tahun SCI gitu. Berarti ini nggak bisa sembuh dong. Jadi masih ingin suatu kesembuhan kembali normal gitu ya. Jadi, nah tadi ya kalau misalnya apa tadi ya, ada yang paling sering memang gangguan spastik, nyeri yang terus menerus, yang akhirnya kita harus bersahabat.
spastik itu sebetulnya juga sahabat teman-teman spinal cord penyintas spinal cord. Kenapa? Karena spastik tuh justru jadi kayak sign kan ya. Misalnya, ih kenceng banget nih spastiknya, kenapa nih? Oh ternyata capek gitu kan. Ih kenceng banget nih, ternyata mungkin ada something wrong dengan ada infeksi ternyata di kaki gitu ya. Jadi itu membuat spastik itu yang adalah respon dari respon dari nyeri yang kita belum yang teman-teman bisa rasakan gitu. Kemudian untuk nyeri sendiri ya berarti kabar baiknya adalah sensorinya belum mulai mulai muncul. Masalahnya adalah sensorinya itu sama kayak mungkin teman-teman yang mungkin sempat tuli terus pakai alat bantu dengar gitu ya. Awal-awal mungkin bingung, mungkin dipikir udah pakai alat bantu dengar pasti bisa ngomong. Enggak juga, karena semua suara itu masuk sama kerasnya. Nah, padahal kalau sensori itu ada yang namanya masking. Seperti teman-teman nih selain dengar suara saya pasti dengar ada suara motor lewat, mungkin ada suara radio orang, ada suara TV di sebelah gitu ya. Tapi kenapa bisa dengar saya? Karena fokus atau atensi yang dikonsentrasikan adalah suara saya gitu. Jadi akhirnya yang lain itu nggak dianggap. Nah itu juga pada sistem sensori. Kalau itu tapi taktil ya. Jadi yang harusnya kita misalnya raba ini sebetulnya bukan direspon sebagai suatu yang mengancam atau nyeri, tapi karena baru muncul semua direspon sama dia gitu. Jadi kemarin Mbak Mita juga cerita, kenapa nih dok kok jadi gini gitu. Jadi nanti selain menghilangkan nyerinya, kalau bisa direedukasi juga. Reedukasinya dengan apa? Dengan mengenalkan kembali, misalnya ini halus, ini kasar, ini dingin, ini panas gitu ya. Berulang sampai kita tutup mata, konsentrasi, rasakan bedanya. Gitu sampai akhirnya nanti si saraf kita ini yang walaupun belum sempurna itu akan punya cara untuk membedakan itu gitu ya. Nah, biasanya nanti ya tadi dengan sistem maskingnya akan berjalan. Ini ancaman bukan ancaman, itu akan berjalan. Tapi tadi nyeri itu juga jadi suatu itu suatu tanda atau suatu alarm juga ya teman-teman. Jadi jangan terus dilihat dulu kalau misalnya nyerinya kok nggak kayak biasanya nih, ada apa nih gitu ya. Tapi memang saya salut semuanya sudah bersahabat dengan nyeri dan tahu bagaimana handlingnya gitu ya. Dan itu memang nggak bisa diajarin ya. Kadang-kadang teman-teman tanya gimana ininya nyeri gitu, tapi ya secara umumnya seperti ini teorinya, tapi ternyata semuanya punya cara masing-masing yang Iya. Kalau terkait IAK dok, kan juga ada teman-teman yang sering mengalami infeksi saluran kemih ya, ISK. Nah itu bagaimana ya dok ya untuk mengatasinya ya biasa? Ya, jadi Mungkin untuk sebetulnya meminimalisir ya. meminimalisirnya ya. Jadi sebetulnya memang cara paling baik itu cari yang paling ideal untuk berkemih saat ini untuk penyintas SCI adalah ICP ya, jadi intermittent catheter. Jadi seperti kita kencing secara normal, memang urin harus dikeluarkan secara berkala sampai habis gitu ibaratnya. Tapi kan memang kondisinya nggak bisa semua seperti itu. Contoh kayak Airin ya memang karena letak tinggi, tangan beliau juga otomatis nggak bisa mengganti sendiri, harus mengandalkan caregiver, sementara mungkin cuma mama ya kan. Akhirnya diputuskan ya akhirnya dengan kateter full ya, atau dwelling kateter gitu. Tapi ternyata spastiknya karena cukup hebat, akhirnya membuat kandung kecilnya juga jadi tidak terlatih untuk melar gitu kan. Akhirnya makin lama makin kecil gitu. Nah jeleknya adalah yang membuat infeksi adalah satu, pasti ada kuman. Kumannya dari mana? Ya pasti kumannya dari air kencing tadi. Kadang-kadang kalau kita pakai kateter itu kan, kalau misalnya saya sering bilang kalau perhatiin kateter ya, jadi kalau misalnya lubangnya itu kan di atas, balonnya di bawah. Nah jadi pada saat kateter masuk kadang-kadang masih ada urin yang mengumpulnya tuh di balon, di bawah balon, di sekitar balon, otomatis di bawah lubang. Jadi pasien-pasien yang memakai, kenapa pemakaian kateter yang terus-menerus itu menjadi rentan jadi infeksi ya tadi, karena digantinya mungkin seminggu sekali. Selama seminggu itu pula airan kencing yang di bawah lubang di sekitar itu tuh terus ada di situ, yang akhirnya kumannya berkembang biak di situ. Ya, jadi itu yang berbeda dengan pasiennya ICP. Kalau ICP kan memang dimasukin tanpa di balonnya dilepas ya,
tapi diajarin kalau lepasnya turunnya pelan-pelan gitu. Hmm. Nah, untuk case-nya Mbak Irin kenapa kok terus lama-lama kok jadinya naik-naik terus nih kateternya ya Mbak, sempet yang aduh dok ini udah tinggal nomor 1 nomor lagi, aku harus naik, kalau naik gimana kalau nggak bocor gitu kan. Ya karena infeksi tadi. Jadi sfinkternya yang harusnya mengatup kuat pada saat infeksi otomatis jadi inflamasi sfinkternya, atau katupnya itu tuh jadi bengkak. Kalau jadi bengkak otomatis dia jadi nggak bisa fleksibel untuk ngatup ya. Jadi seolah-olah kayak kendor gitu. Oh, Nah, oke. jadi memang kemarin saya bilang, ayo Mbak kita kejar infeksinya gitu. Cuma ya tadi karena sudah berpuluh tahun eh, ISK berulang gitu ya. Kadang-kadang kan kalau pakai obat terus yang ini juga serem juga ya. Harus naik-naik terus mungkin dosisnya nanti. Akhirnya kemarin Mbak Irin pakai apa Mbak? Pakai lidah apa? Kubis kucing ya? Kumis kucing. Heeh. Masih sampai hari ini masih rutin. Iya. Jadi Luar biasa. ya jadi memang kalau obat-obat tradisional memang mungkin tidak terukur secara dosisnya dengan tepat, tapi mungkin ya tadi ya dari perjalanan teman-teman ternyata dengan kumis kucing terus minumnya juga mungkin cukup ya, akhirnya membuat itu juga mungkin punya efek untuk antiinflamasi juga gitu ya, jadi akhirnya Oke. anti infeksi juga gitu ya. Yang penting tadi harus direbus dengan benar, dicuci dengan bersih gitu ya, pasti sterilnya harus dijaga juga gitu. Dan itu ternyata membantu. Dan tadi apa, olahraga ngegoesnya, saya tuh juga cuma penasaran kakinya ngegoesnya gimana, itu berarti otomatis ya atau Mbak Airin udah bisa goes, bisa gerak? Elektrik, sepedanya sepeda elektrik. Oh, Iya. elektrik, jadi dia goes otomatis, jadi Iya. kita ditarik-tarik gitu ya, jadi otomatis kan semua otot apa namanya perutnya tuh jadi stretching gitu ya. Nah, itu akhirnya mengurangi spastisitas juga, mengurangi nyeri, yang akhirnya tadi efek-efeknya jadi ke sana ya. Oke, Dok. Kalau tadi Dok yang BAB kan tadi ada lendir-lendir gitu, gimana tuh Dok Iya. penjelasannya, Dok? Nah, jadi sebetulnya kenapa berlendir memang sering ya keluhan pada teman-teman SCI. BAB-nya kadang warnanya lendir aja gitu. Ya tadi sebetulnya usus kita itu sama seperti jantung, punya denyut sendiri. Jadi sebetulnya tuh berdenyut cuma nggak terlalu kuat, makanya harus dibantu dengan ngeden. Jadi kadang-kadang walaupun tadi dibilang udah mulai bisa BAB sendiri kalau nggak keras misalnya, ada yang bisa seperti itu karena berarti kekuatan dia untuk berdenyut sendiri itu cukup. Kalau misalnya ternyata belum terlalu tidak bisa, itu juga hilang gitu ya, kadang-kadang harus dibantu dengan digital stimulation yang dulu saya pernah ajarkan di videonya. Jadi di rektum itu kita di lubang anus itu kita distimulasi terus, itu untuk apa? Untuk merangsang refleks rektokolik namanya. Jadi supaya akhirnya usus itu berdenyut dan akhirnya berperistaltik, kemudian akhirnya mendorong turun ke bawah. Nah, jadi karena dianggapnya ini kok nggak jalan ya BAB-nya gitu ya. Kok di sini aja nih, fesesnya kok nggak jalan ya, pupnya kok di situ aja ya. Itu otak kita tuh otomatis membantu menghasilkan lebih banyak lendir atau pelumas sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya itu adalah mekanisme tubuh kita untuk membantu supaya lebih bisa BAB gitu. Tapi ya tadi karena ternyata si sfinkternya koordinasinya nggak bagus, yang keluar harusnya BAB-nya ikut keluar, yang keluar malah lendirnya udah meluncur duluan gitu ya. Jadi makanya jumlahnya lebih banyak. Jadi itu sesuatu yang masih normal karena sebetulnya itu adalah mekanisme tubuh kita, otak kita untuk membantu, dan yang dikirim dari otak kita untuk membantu supaya munculnya lendir tadi untuk mempermudah sebetulnya. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya. Kecuali kalau sampai berbau atau ini ya. Tapi biasanya kan ya baunya bau ini aja, bau memang normal, bau feses aja. Oke, Dok. Hmm. Terima kasih Dok penjelasannya. Sama Kemudian sama. Dok, tadi kan sudah dibahas ya mengenai infeksi saluran kemih. Mm-mm. Tapi ada yang jadi momok juga nih bagi penyintas SCI, yaitu dekubitus dan gagal ginjal nih Dok. Iya. Karena kalau kami lihat ya, penyebab istilahnya kematian terbesar untuk penyintas SCI ini ya akibat mungkin infeksi yang cukup melebar ya, dari dekubitusnya ataupun karena dari ginjalnya nih Dok. Bagaimana sih Dok agar kita bisa istilahnya mengatasi resiko-resiko ini gitu? Iya, jadi kalau
gagal ginjal pasti awal dari infeksi saluran kencing yang berulang atau tadi pengeluaran kencingnya yang tidak tuntas gitu ya. Jadi sebetulnya kan cairan kencing itu kan kalau misalnya kandung kencing sudah penuh dia dibuang, nanti cairan kencing terproduksi lagi dari ginjal gitu. Lah kalau misalnya cairan di kandung kencingnya penuh, otomatis yang dari ginjal tuh nggak bisa masuk. Karena nggak bisa masuk, akhirnya dia lebar, akhirnya selangnya lebar, akhirnya jadi sampai merusak ginjal. Kadang-kadang perlu perhatian juga buat teman-teman yang tadi walaupun tidak rutin secara ICP-nya, jadi misalnya berasa saya bisa ngeden tapi ngompol gitu, jadi akhirnya pakai pampers atau dengan tapping gitu. Itu oke, tapi pastikan bladernya sampai kosong. Caranya gimana? Bikin random atau mungkin bikin setiap 3 hari sekali pakai kateter, keluarin, dilihat sisanya gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, ngerasanya udah kencing tapi ternyata ada sisanya 50, nanti terus kencing lagi ternyata masih ada sisanya lagi 50 gitu, atau terus numpuk jadi 100 gitu kan, terus begitu ya, ternyata melar kandung kencingnya sampai akhirnya kalau udah melar itu malah sistem saraf untuk indera merasakannya jadi hilang karena udah terlalu jenuh gitu ya ininya. Jadi kalau buat teman-teman yang tidak ICP rutin, saran saya adalah tetap harus usahakan minimal seminggu sekali lah dikuras ibaratnya ya. Nguras sisa, jangan-jangan masih ada sisa yang tadi untuk mencegah supaya kalau ternyata sisanya itu adalah tumpukan kencing yang ternyata nggak keluar, nggak terganti di situ aja terus ya, akhirnya kan kumannya jadi banyak. Masuk akal ya maksud saya ya. Jadi Ya, kalau bisa seminggu sekali lah memastikan bersih, itu salah satu tindakan untuk mengurangi tadi berkurangnya infeksi saluran kencing, terus akhirnya yang larinya jadi ke gagal ginjal sebetulnya. ya. Kemudian untuk dekubitus memang gimana Mas? Sorry dok, kalau yang terkait ginjal ini, kalau pemeriksaan lab seperti urium kreatinin itu ngaruh gak dok ya? Ngaruh. Mengetahui. Ngaruh. Jadi kalau misalnya tetap kalau yang rutin adalah periksa urin lengkap gitu. Nanti kalau urin lengkap udah pikirkan ginjal udah mulai terganggu kalau kayak protein mulai keluar. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi kalau protein udah mulai plus, waduh, berarti saringan dari ginjalnya udah mulai bocor nih gitu. Kalau yang tes darahnya dok, urium kreatinin ya? Urium kreatinin, iya. Itu rutinin misalnya setahun sekali. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, setahun sekali boleh. Kalau misalnya udah mulai kok ada agak naik ya, di 6 bulan sekali boleh. Oke. Ya, terima kasih dok. Sama-sama. Kalau yang tadi berarti lanjut tadi dekubitus ya dok ya? Dekubitus, ya. Kalau untuk dekubitus ya memang harus alih baring rutin. Jadi kalau sudah bisa duduk minimal 15 menit harus diangkat pantatnya. Kalau misalnya saya kan masih berasa gini, mau nggak mau saya pegel, pasti saya geser lah ya. Saya geser. Nah, cuma kadang-kadang nih teman-teman mungkin kalau badannya tambah besar biasanya itu ngangkatnya nggak bisa sampai bener-bener ngangkat gitu. Takutnya seringnya itu geser. Nah gesernya ini kalau misalnya seringnya di posisi yang sama akhirnya jadi luka ya, karena nggak terasa tiba-tiba jadi jadi terus gitu ya, akhirnya membuat dekubitusnya jadi susah sembuh biasanya. Terus karena tadi aliran darah dan ininya juga mungkin pakai pampers jadi lembab gitu ya, itu juga akhirnya membuat penyembuhannya juga jadi sulit gitu. Jadi memang kalau udah lagi dekubitus memang betul-betul harus memang harus dikurangi pressure-nya, emang cuma itu sih obatnya, tapi itu memang berat sih memang. Ya, jadi tadi teman-teman kalau untuk cegah dekubitus memang harus jaga kebersihan kulit sering, terutama yang pakai pampers. Kalau bisa supaya air kencing itu nggak nempel di kulit, itu biasanya bantu dengan kayak sejenis minyak, atau kalau saya biasanya pakai Vaseline. Jadi supaya kalau kulit ini diminyakin kan air itu jadi nggak mau bertolakan ya sifatnya kan gitu, jadi nggak nempel di situ. Itu mengurangi dekubitus juga. Kemudian ya tadi ya relief pressure, kalau misalnya duduk setiap 15 menit, kalau rebahan minimal 2 jam sekali. Tuh. Cari matras yang enak, terus juga jangan lupa harus dicek setiap kali mandi. Jadi harus punya kaca gede gitu ya, kayak kaca di belakang gitu, supaya lihat, atau minta bantuin liatin ke orang lain gitu. Oke dok. Kalau misalnya sudah dekubitus nih dok, sudah ada luka ya di bagian bokong gitu ya.
Mm-mm. ada salep atau pengobatan apa yang efektif dok? Kan ada macam-macam salep ya, kemudian ada juga yang menggunakan madu gitu dok. Bagaimana tuh dok efektivitasnya dok? Ya, kalau sekarang memang intinya sebetulnya kulit kita itu sebetulnya punya sistem regeneratif sendiri ya. Jadi dengan dipakein vaselin, dipakein itu tuh atau vitamin E gitu mempercepat supaya pertumbuhan kulitnya tuh semakin baik. Tapi kalau misalnya sudah terlalu dalam gitu ya, misalnya sampai kok kelihatan sampai dagingnya atau mungkin eh, yang suka ini adalah kayaknya lukanya kecil tapi kok keluar cairan terus, curiga jangan-jangan udah dalam. Cuma kulitnya aja masih utuh, bungkusnya masih utuh tapi ternyata dia sudah gerong di dalam. Nah itu kadang-kadang yang suka telat yang gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu harus harus ke dokter, harus diperiksa, dilihat jaringannya, harus dibersihkan dulu sampai jaringan sehat yang muncul. Begitu jaringan sehat baru Oh, kita oke. stimulasi supaya itu bisa tumbuh. Soalnya kalau jaringan masih jaringan apa namanya jaringan sisa nekrosisnya atau jaringan matinya yang di situ itu nggak bisa merangsang tumbuh gitu. Mm-mm. Oke dok. Terakhir nih dok, Ya. sebagai untuk yang menutup nanti untuk sesi dokter ini mengenai Mhm. jenis-jenis latihan apa sih yang bisa kami lakukan nih dok sebagai penyintas SCI untuk menjadi tadi yang kata dokter kan untuk menjaga kesehatan kami gitu kan. Mm-mm. Kalau bisa juga meningkatkan fungsi-fungsi yang kami miliki dimaksimalkan gitu dok. Ya, latihannya mungkin mm, kalau yang masih paraplegia jelas sasi tangannya harus lebih kuat supaya bisa menggantikan ya peran kaki ya. Kemudian juga jangan lupa fungsi jantung dan paru. Jadi minimal tetap latihan breathing exercise, tarik nafas, buang nafas 10 kali tiap pagi atau olahraga aerobik ya. Kalau kemarin saya lihat siapa ya ikut eh, maraton ya pakai kursi roda gitu ya itu juga kan membantu juga untuk kesehatan jantungnya juga. Oh, Jadi juga ya pokoknya eh, kalau kemandirian ya tadi cocok banget yang Mbak Hana bilang apa yang saya udah bisa saya lakuin terus. Ya. Jadi kadang-kadang kemarin tuh sempat teman-teman men-share MRI sekarang, MRI terkini gitu ya. Jadi eh, berharap mungkin ada perbaikan gitu ya. Tapi yang seperti saya bilang setelah di 1 tahun biasanya perbaikannya itu minim, jujur ya teman-teman. Tapi tadi itu secara struktur, tapi jangan putus asa secara fungsi. Yang tadi kita bilang nggak ada rotan akar pun jadi ya. Jadi kita lihat punya kemarin tuh punya Mbak siapa ya kemarin Mbak Ana ya walaupun ternyata cuma sisa sedikit tapi wah beliau bisa nge-gym bisa ini gitu ya. Jadi ternyata dengan sisa itu ya dengan sisa yang sesedikit itu dioptimalkan karena saraf dan otak kita tuh sebetulnya pinter ya. Jadi walaupun fungsi temennya hilang dia pasti akan berusaha untuk cari cara untuk supaya tetap bisa berfungsi kalau kita latihan gitu. Ingat aja tangan kiri saya ini normal tapi saya nggak bisa nulis pakai tangan kiri. Kenapa? Ini padahal fungsi organnya normal loh, tapi karena nggak pernah dilatih. Ya jadi kalau oke. normal pun kalau nggak dilatih jadi sama aja gitu. Jadi teman-teman tetap semangat terutama kalau misalnya udah mau punya punya keinginan bisa kegiatan spesifik apa gitu. Kejar terus. Ulangin sampai punya otak itu tersimpan kalau kita bilang kayak patternnya tuh terbentuk gitu untuk gerakan itu tuh akhirnya dia sudah refleks gitu. Kayak kita dulu makan masih coba capret ya. Sekarang kita makan sambil nonton aja bisa nggak akan nyasar ke hidung ke mulutnya karena sudah pattern di otak tuh sudah jadi refleks gitu. Jadi latihlah sampai seperti itu. Oke. Terima kasih banyak nih dok. Daging semua nih ya teman-teman ya. Luar biasa. Informasi semuanya ya. Oke, mungkin sekarang saya serahkan ke Kak Dinda nih. Oh ya dok, sebelum kami lanjut ke tanya jawab ya. Dokter masih ada waktu kah sekitar 15 menit gitu? Boleh, nggak apa-apa. Masih ya. Wah, terima kasih banyak dokter. Silakan Kak Dinda mungkin bisa langsung diarahkan untuk sesi tanya jawabnya dengan audiens lain. Silakan. Oke, sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan dan pengen tanya langsung,
kalian bisa request untuk naik, dan kalau mungkin masih malu-malu kalian bisa langsung komen aja. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan ya, tapi sudah dibantu dijawab juga sama Kak Mita dan juga teman-teman yang lain. Tapi mungkin ada yang belum jelas, bisa tanya lagi, silakan. Tadi ada yang cerita katanya setelah melahirkan terus mengalami keluhan seperti Mbak Hana gitu katanya. Masih di sini nggak kira-kira? Atau ada yang mau bertanya, mungkin langsung di chat aja kali ya Kak Dinda ya. Ada yang mau langsung bertanya, boleh di chat, nanti bisa langsung naik juga. Ini ada pertanyaan yang masuk, aku baca aja ya dari itu. Aku SCI karena tumor, hasil biopsi kalau diangkat resiko lumpuh permanen. Solusinya apa dokter? Pertanyaan untuk dokter Lisa ya. Jadi dilihat jenis tumornya ya. Kalau misalnya tumornya enggak ganas atau jinak gitu, biasanya dia tumbuhnya nggak akan cepat gitu. Tapi kalau misalnya kan kondisinya kadang mungkin posisinya yang sulit gitu ya, kayak ada beberapa teman posisinya ternyata di saraf pendengaran gitu. Nah kalau misalnya itu diambil malah kena saraf yang lainnya, mungkin juga bisa kena ke saraf penglihatannya, saraf penciumannya gitu. Akhirnya memilih untuk tidak diambil. Nah jadi kalau misalnya karena tumor mungkin didiskusikan dengan dokter bedah sarafnya. Kalau dokter bedahnya bilang kalau diambil resiko lumpuh permanen, ya berarti beliau sebetulnya lebih memilih untuk secara fungsi aja diinikan gitu. Nah kalau untuk tumor kan kita tetap ada pengobatan lain, mungkin nanti seperti kemo atau yang secara sistemik, tapi tidak diambil karena kalau diambil itu kan akan merusak bagian yang sehat, itu pasti ada ya, entah itu nanti kulitnya, tulangnya, dari kulit, tulang, saraf, dan otot sekitarnya gitu yang akan nanti berimbas. Dan biasanya juga kalau tumor itu diganggu ya biasanya juga malah menyebar ke tempat lain biasanya gitu. Jadi ya udah di situ, tapi mungkin nanti bisa konsul sama teman-teman yang atau ke dokter tumor. Jadi kalau sekarang ada namanya dietnya tuh mengurangi glukos atau glukosa gitu, karena glukosa itu juga ternyata membuat inflamasi terus sehingga tumornya tuh dapat, jadi kita cut gitu energi sumber energi untuk si tumor itu juga gitu. Oke, seperti itu ya jawabannya. Langsung Ada yang bertanya ya, yang lain? mungkin ada yang bertanya tadi terkait Lioresal ya dok ya. Ya. Apakah untuk kalau penggunaan jangka panjang itu bisa buruk ya dok ya? Iya, Lioresal tuh memang tetap semua obat itu adalah bahan kimia. Bahan kimia adalah racun sebetulnya kan. Yang membedakan adalah dosis dan penggunaannya gitu. Nah, jadi memang tetap ada batasan untuk pemakaian jangka panjang. Tapi tadi kan teman-teman membutuhkan, terutama kalau misalnya spastiknya luar biasa gitu. Lioresal tuh ada yang bikin sampai gatal-gatal, sampai alergi gitu ya. Dan tadi ya juga namanya semua obat itu diindikan di ginjal. Dan juga jangan sampai dosisnya naik terus gitu. Jadi kalau bisa mulailah dilatih atau mulailah bersahabat dengan pain-nya sehingga dosisnya tuh dipertahankan di situ, syukur-syukur bisa diturunkan. Jadi kalau spastiknya terlalu nyeri, pikirkan ada sesuatu yang bikin pain-nya ini terus-terusan ada, kenapa nih, atau spastiknya terus-terusan ada apa nih. Jangan-jangan karena ada luka sebetulnya nggak ketahuan, atau mungkin tadi kencing yang ternyata sebetulnya tidak tuntas, akhirnya jadi infeksi gitu ya, yang tidak terbaca oleh tubuh kita sebagai suatu nyeri, tapi akhirnya direspon sebagai spastik atau nyeri yang berlebihan. Gitu sih mas. Jadi makanya kemarin kalau mbak kalau udah nggak bisa pakai Lioresal ya pakai apa ya mbak, yang gatel yang mbak Irin ya? Alergi apa ya mbak Irin ya? Oh iya. Untuk relaksasi apa? Oh iya. Ya. Iya. Untuk relaksasi ya itu ya, untuk sphincter urinnya untuk ototnya ya, spastiknya ya. Iya. Makanya kemarin saya sarankan ya untuk nyeri banget ya udah pakai paracetamol deh yang paling aman gitu.
Oke. Mm. Oh, terus itu juga yang ini ya, tadi ada pertanyaan eh pas lahiran jadi SCI gimana ya? Kalau Mbak Lulu kan enggak ya, Mbak Lulu kan justru sudah SCI baru baru melahirkan ya, baru nikah baru melahirkan kan? Tadi dia bilang setelah melahirkan normal dia mengalami kelumpuhan gitu. Tapi nggak tahu kelumpuhannya seperti apa karena dia hanya melihat kayak Mbak Hana lah. Dia kan nggak jelas kayak Mbak Hananya tuh seperti apa, apakah tetraplegia atau dia menjalani kehidupan kayak aku. Jadi lumpuh tetap ngurus anak kan dia nggak jelas sih tadi. Ya, Dan aku juga informasinya nggak kurang kenal lengkap dia ya. karena dia nggak kenal. Jadi kan aku nggak bisa ngomong banyak gitu. Kalau kalau kenal dia curhat ke aku mungkin aku tahu, ini dia enggak, jadi nggak tahu. Ini Iya. selain dari audiens, mungkin dari narasumber juga boleh bertanya loh ke Dokter Lisa. Jadi mungkin dari Kak Hana, Kak Airin, Kak Bagus, Kak Sari kalau mau bertanya juga Biasa ada boleh. japri-japrian. Biasa ada japri-japrian. Langsung japri. Japri. Pertanyaannya bakal Kayaknya banyak. aku juga nih, Taruh di sini. kandung kemihku juga kayaknya nggak beres. Aku nggak tahu, mungkin kandung kemihku juga nggak beres. Lagian mau apa? Bisa apa aku? Bodoh apa tadi bisanya? Ini mungkin bisa naikin Harkum ya. Harkum mau naik gak, Mas Harkum? Jadi bisa bertanya langsung. Mungkin bisa coba di invite Mas Harkum. Tapi itu Mbak Hana tetap harus Itu akunnya Om Pri bukan sih? keluarin Mbak Hana. Takut-takut masih ada sisa tipis. Dulu ya. Tapi enggak kayak tahu ya. Terus maksudnya Karena Wow, putus putusnya. tapi Kayaknya sinyal jelek ya. itu apa juga. Signalnya Kak Hana. Oh, sinyal Kak Hana. Kak Hana, Oh ya, freeze ya. Freeze. Iya. Hana, please. Iya. Oke. Iya, harusnya udah aku invite tapi belum. Oh, belum jawab. Maaf. Oke. Bisa apa yang Mungkin ada yang nanya itu tentang kacang tanah bisa bikin luka jadi nanah. Hah? Bisa bikin apa jadi Kacang nongol? tanah kayaknya nggak ini Nuk, ya informasinya. Oh, maksudnya kalau makan kacang gitu kali ya, mungkin bikin tambah luka gitu kali ya. Sama kayak makan telur kali. Iya, mungkin karena alergi sebenarnya, punya alergi kacang sebenarnya mungkin ya. Terus ya tadi kacang tanahnya seberapa banyak? Mungkin awal-awal kalau makan saya nggak alergi makan kacang kalau makannya kacangnya sedikit. Tapi terus mungkin kalau pas lagi kondisinya lagi luka kan otomatis sensitif tubuh kita lagi beda ya. Nggak sama kalau lagi pas nggak lagi sehat-sehat gitu. Oke, kalau mungkin udah nggak ada lagi juga udah larut udah lumayan ya, kita udah hampir 2 jam sesinya. Iya ya. Mungkin Kak Dinda bisa apa tadi, biasa kalau yang sesi kemarin tuh ada kata-kata hari ini. Harkum udah naik itu loh, men. Kenapa? Ada yang udah naik. Oh ya, udah naik nih. Belum naik. Oh, ini Mas Harkum. Satu Oke, pertanyaan silakan lagi. Mas Harkum. Silakan langsung bertanya ke Halo, siapa. selamat malam semuanya. Halo Mas Harkum. Halo. Aduh, jadi malu nih baru join di minggu ini. Selamat malam Dokter Lisa, kakak-kakak suhu SCI United. Panas. Kita masih belajar. Pertanyaan Mas Harkum. Kak Harkum. Boleh. Dok, aku tuh kadang masih kebas ya. Kalau untuk spastis aku udah nggak ada. Jadi kebasnya itu keramnya itu kenceng banget. Selain pakai obat tuh digimanain ya dok solusinya? Gimana? Apalagi setelah Di di kaki. Di kaki. Ya, Kan di telapak ya. dari betis ke bawah tuh kram banget dok. Apalagi kalau udah aktivitas gitu. Mm-mm. Mungkin ada solusi selain pakai obat. Dulu pernah pakai obat, cuman kayaknya ketergantungan gitu. Ya.
Coba udah pakai TENS belum? Coba tuh pakai TENS atau pakai massage sendiri, dimasas setiap kali habis aktivitas. Jadi Paling biasanya karena belum fisioterapi sih. boleh fisioterapi. Tapi kalau bisa Cuman sih kayak nggak mereda gitu, Dok. Jadi kramnya itu kayak terus aja gitu. ya. Jadi mungkin karena terus aja, makanya dilakukan stretchingnya harus terus aja. Karena kan itu Iya. aktivitas harian nih. Jadi basicnya Mm-mm. mungkin dia belum belum pulih 100%. Tapi kan Iya. penggunaannya sudah 100% tuh. Ya, jadi akhirnya Mm-mm. overwork ya. Bekerja berlebih gitu. Jadi setiap kali habis aktivitas malam sebelum tidur tuh kalau bisa dimasas sendiri, jadi dimasas sendiri, Iya. di stretching sendiri. Kalau punya TENS yang beli portable itu yang saya apa namanya itu masih cukup aman saya karena voltasenya nggak terlalu besar gitu ya. Sekedar bukan sampai kencang banget volumenya. Kalau bisa ntar dari fisioterapinya kalau misalnya punya supaya ngebantu saya ini ya tolong di dosis yang berapa nih kira-kira gitu. Nah tapi Iya, juga Dok. juga nih kalau misalnya jadi baratnya supaya mengurangin kelelahan. Jadi jangan sampai dia jadi numpuk gitu. Dicoba dulu deh tiap hari. Iya. Tapi kalau untuk nggak aktivitas gitu, istirahat misalkan kayak Sabtu Minggu tuh dia emang berkurang. Cuman kalau untuk dipakai kayak kerja tiap hari tuh dia kayak kram nggak berhenti-berhenti gitu. Iya. Nah iya makanya berarti kan itu kan overload kan karena tuntutannya Iya, 100% gitu. Padahal dia masih 80% misalnya. betul betul betul. Oke, Dok. Terima kasih sarannya. TENS yang harga 70.000 aman nggak dong? Ada yang harga 70.000 ya? Ya, alhamdulillah. Aman-aman aja yang penting kalau TENS itu eh, dicari dosis yang justru jangan kencang-kencang banget. Jadi kalau bisa pakai dulu di area yang normal nih. Dosisnya kira-kira satu berapa? Dibikin yang sampai rasa nyaman aja. Minimal dia ada gerakan kontraksi minimal pada otot sedikit aja. Taruh di situ, taruh di otot-otot yang kencang itu aja sih. Oke, Oke, baik, Dokter. Mm-mm. terima kasih Mas Arkum sudah ikut bertanya. Baik, terima kasih juga, Dokter. Sama-sama. Kakak-kakak semuanya. Aku manggilnya kakak-kakak di sini. Kecil. Kakak. Oke, ada lagi kah yang mau naik untuk bertanya? SCI bisa jalan itu loh. Penjelasan secara medisnya gimana, Dok? Oh, beberapa FCI bisa jalan lagi. Nah, itu tergantung kemarin kalau menyimak yang 2 minggu yang lalu ada beberapa tipe SCI ya yang ABCD. Jadi mungkin sebelumnya D atau infeksi apa SCI awalnya dia tidak bisa jalan itu memang karena hanya sekedar eh, ada abses atau ada peradangan, ada bengkak yang menggencet saraf tulang belakangnya. Nah, seiring waktu SCI-nya bengkaknya itu sembuh gitu ya, akhirnya bisa balik jalan gitu. Tapi ya tadi memang biasanya kita tunggu sampai maksimal tuh di sekitar 1 tahun lah. Itu kalau misalnya memang perubahan karena suatu bengkak atau infeksi itu memang pasti makin lama makin membaik gitu. Biasanya diawali cepat dulu, terus habis itu mulai membaik gitu. Terutama untuk pasien-pasien yang biasanya infeksinya mesti kayak TB paru gitu ya, TB tulang gitu ya, akhirnya sudah diobati TB-nya, terus juga pendesakannya juga ternyata mungkin awalnya nggak sampai merusak gitu ya, hanya bengkak gitu. Setelah dioperasi, distabilkan, TB-nya sembuh, bisa jalan. Saya ada beberapa pasien seperti itu memang. Sampai punya anak, bisa hamil gitu. Jadi tapi ya tadi ya, batasannya enggak, jadi ya walaupun sakitnya sama-sama TB kok saya enggak dok, kalau dokter bisa bilang kok TB itu prognosisnya baik. Memang rata-rata ada yang seperti itu, tapi ya tadi karena itu adalah penyebabnya ada infeksi bukan trauma. Tapi ya tadi setiap orang akan berbeda-beda kan, kita tidak tahu dia ngegencetnya atau menginvasinya sudah seberapa jauh. Tapi kita tunggu tuh paling ya di 1 tahun 2 tahun, kalau lebih dari itu biasanya cukup sulit. Jadi jangan, ya kalau bisa sih jangan, kalau dari rehab medik ya pengennya jangan menunggu waktu lama-lama di setahun dengan berbaring misalnya, akhirnya membuat yang sehat malah jadi nggak bisa dipakai gitu ya.
Jadi sambil nunggu itu perbaikan minimal tetap harus mandiri gitu, dengan kursi roda. Oke. Karena ini sudah hampir 2 jam, mungkin kita sudahi acara ini ya. Mas Herman juga kasihan di sana jam berapa Mas? Jam 1 ya? Oh, di sini ya jam 1 udah mau dekat Jam jam 1 1 kurang 5 malam. menit. Besok Kasihan. Senin Omen. Jam Senin Mungkin pulang. dari Kak Dinda mungkin bisa iniin supaya kata-kata hari ini ya gimana ya? Silakan Ya. Kak Dinda. Kata-kata. Oke. Untuk menutup acara kita hari ini, saya mau minta apa ya? Kata-kata penyemangat buat teman-teman semuanya penyintas SCI supaya kita bisa berdaya kembali. Nih, kita mulai dari Dokter Lisa dulu. Gimana nih? Ya. Ya, tetap semangat, jangan putus asa. Iya. Oke. Lanjut Mbak Hana. Gimana nih? Teruslah hidup, mungkin akan ada hal indah di depan sana. Oh, Kecil. Anjir. oke, lanjut ke Ai. Apa ya? Untuk ini ya, untuk teman-teman yang bisa mendapatkan akses internet, terus belajar online, dan jangan lupa update CV ya. Karena kita nggak tahu kan ada peluang-peluang di luar sana kan guys. Tetap semangat. Mantap, Kak Ai. Bener Kak Ai. Kak Gus. Kak Gus. Kata-kata hari ini apa ya? Anjir, gitu aja. Mindsetnya Jangan nih supaya lupa bahagia. mindset apa nih supaya bisa berdaya gitu kan? Mindset apa yang bisa berdua? Jual. Dua. Udah dibilang tadi. Anu, apa ya? Jangan pernah putus asa. Ya, tetaplah bahagia walaupun hidupmu banyak masalah. Sengsara. Tetaplah bahagia meskipun banyak masalah, Mas Bagus ya. Yuk. Cakep. Karena pada dasarnya hidup itu masalah semuanya. Semua orang sama kok. Pusing pada tempatnya masing-masing. Tuh. Oke, lanjut ke Kak Sari. Belum tidur kan? Iya. Kecil. Setiap manusia yang hidup itu mau kondisinya apapun itu harus dan wajib untuk belajar. Apapun itu dipelajarin. Selain kemandirian juga mungkin kalau sekarang ada internet, apapun itu deh dipelajarin. Ya, jangan pernah berhenti belajar ya. Iya, Mantap. Kak belajar Sari. mencari cuan yang paling utama. Oh, cuannya ya cuan. Tuan buat beli alat kesehatan. Iya. Kalau ke Hana buat beli pampers. Alat kita mehong-mehong. Oke, untuk Kak Herman sendiri mungkin ada kata-kata. Kata-kata hari ini Om Herman. Kalau saya berterima kasih banget nih ya. Jadi hari ini mungkin cukup padat ya. Topiknya semua dibahas dari sharing teman-teman. Kemudian karena kebetulan ada dokter juga saya gunakan kesempatan ini untuk juga penjelasan secara medis. Jadi acaranya memang jadi cukup panjang. Tapi saya senang dan semoga acara ini bermanfaat gitu ya. Untuk kata-kata hari ini, kalau dari saya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Anjir, mantap Omen. Lalu jadi kita harus ada peningkatan. Dan juga ada kata-kata kedua juga, yaitu kebahagiaan adalah kemampuan untuk selalu dapat bersyukur. Jadi kita bersyukur terus untuk menjadi manusia yang bahagia. Karena bagi saya kebahagiaan adalah pilihan. Dan dengan memilih kita bersyukur, berarti kita memilih untuk bahagia. Sekian teman-teman. Ya, Semuanya terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa konsisten mengadakan acara ini. Nanti narsum dan
host akan kita gilir juga, jadi bisa saling sharing juga dan berbagi pengalaman. Nantikan acara-acara selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada host kita yang cantik ini, Kak Dinda. Mungkin juga bisa ada kesan-kesan atau apa penutup juga, Kak Dinda, silakan. Kata-kata Terima hari kasih ini untuk Dinda. semuanya yang sudah bergabung. Untuk kata-kata hari ini aku mau mencuri aja ya kayaknya dari Bang siapa yang namanya ya? Aku nggak bisa bacanya. Indi. Berjalan bukan tentang selalu melangkahkan kaki. Ya bener banget. Karena sekarang kita ngerol ya. Ya seperti itu. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Informasi hari ini sangat bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang mungkin baru juga dan yang masih bingung nanti gimana, apakah masih bisa berkarya atau enggak. Dan ternyata bisa gitu ya, nggak cuma rebahan aja walaupun kita mengalami SCI gitu. So gitu aja karena sekarang udah lumayan malam. Jadi terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu ke depan dengan topik yang lebih seru, lebih bermanfaat juga untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. See you next time. Bye-bye. Bagi kita tuh. Terima kasih semua. Nah,